Berikutnya, Bapak dan Ibu silakan absen. Boleh silakan absen dulu di penanganan produk tidak sesuai kriteria halal, melakukan audit internal penerapan SCPH, dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Silakan absen dulu Bapak dan Ibu sebelum nanti absensinya terlewat ya. Semoga tadi yang materi pertama tidak ada yang terlewat absensi ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang kedua ini juga jangan sampai terlewat. Ya, Bapak dan Ibu, silakan boleh ditinggalkan dulu tugasnya. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu punya waktu untuk mengerjakan ya. Saya izin share, perkenalan ya Bapak dan Ibu. Kemarin saya sudah eh, memoderatori Pak Yai ya kebetulan. Nah, saya juga instruktur, kemudian penyelia halal dan juga konsultan halal Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi penanganan produk tidak sesuai kriteria, kemudian audit internal dan evaluasinya. Jadi nanti ini juga Bapak dan Ibu gunakan, Bapak dan Ibu harus terapkan karena jika nanti auditor eksternal datang, tidak mungkin si auditor eksternal ini tidak menanyakan hasil audit internalnya ya, karena Bapak dan Ibu hasil audit internal ini adalah wajib Bapak dan Ibu lakukan setiap tahun, kemudian Bapak dan Ibu laporkan kepada BPJPH. Ya, karena nanti kalau misalnya dalam setahun Bapak dan Ibu tidak melaporkan kepada BPJPH akan jadi bahan untuk BPJPH surveillance nih. Oh, ternyata SPPG ini tidak melaporkan hasil auditnya setahun sekali gitu ya, tidak ada regular reportnya. Seperti itu. Jadi nanti sampai di pelatihan ini selesai, Bapak dan Ibu silakan sosialisasikan apa yang Bapak dan Ibu dapatkan. Kemudian Bapak dan Ibu punya tim manajemen ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Akvin tuh di manual SJPH yang harus ditandatangani, timnya siapa saja. Nah, itu adalah tim yang akan membantu Bapak dan Ibu pada saat melakukan audit internal. Jadi nanti tolong regular reportnya disampaikan kepada Bapak JPH ya Bapak dan Ibu. Mungkin tidak ada menunya di si halal, tapi Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya via email. Ya, halal itu punya email untuk Bapak dan Ibu sampaikan regular reportnya. Bapak dan Ibu bisa ke layanan ptsp.halal.go.id ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyampaikan hasil laporan regular reportnya. Baik, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Nah, kita akan punya 3 materi, Bapak dan Ibu, di materi yang ini melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata pada saat melakukan produksi, ya, pada saat mengolah makanan yang sedang Bapak dan Ibu olah, ternyata terkontaminasi sesuatu yang tidak halal, ya, yang atau tidak bisa memastikan bahwa ini sudah halal atau belum, gitu ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana penanganannya? Seperti itu. Nah, ini nanti akan disampaikan di sini. Kemudian melakukan audit internal, ya. Kemudian melakukan evaluasi tindak lanjutnya. Jadi setelah Bapak dan Ibu melakukan audit, itu evaluasinya seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa tahu penyebabnya apa, kemudian perbaikannya bagaimana, dan pencegahannya seperti apa agar tidak terulang lagi. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan audit internal per tahun, itu jangan sampai tahun depan itu temuan yang tahun ini terjadi lagi gitu ya. Nah, itu harus Bapak dan Ibu cegah, jangan sampai temuan yang kemarin itu terulang lagi. Nah, di sini melakukan penanganan. Tujuannya dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria, dapat menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dapat melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, di tempat Bapak dan Ibu selama ini, kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria Bapak dan Ibu. Misalnya, kan pasti Bapak dan Ibu untuk produk ini sebelum dirilis, itu pasti Bapak dan Ibu cek dulu nih, ya. Oh, rasanya sudah sesuai atau tidak, teksturnya sesuai atau tidak. Nah, itu apakah Bapak dan Ibu punya return sampelnya, Bapak dan Ibu, untuk sebelum produk itu rilis di SPPG-nya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, halo. Paling kalau kita Mm-mm. itu sampel setelah produk itu. Kadang kita
buat kalau menu baru. Kalau menu baru, kalau menunya Iya, sama berarti nggak ada return sampel, Pak? ada, Ada, ada sih. Setiap hari ada. setiap hari ada. Itu Setiap hari return ada. sampelnya berapa banyak, Pak? 3. Tiga. Hmm. Oke, satu menu tiga atau dalam satu ompreng itu tiga gitu, Pak? Eh, Ompreng itu ada 3, kita bawa 3 kan, ada yang apa namanya, PM besar, PM kecil, itu Hmm, sendiri-sendiri. oke. Nah, itu ada tes organoleptiknya nggak, Pak? Ada, ada. Ada ya? Ada Kita tes biasanya organoleptik. di organoleptik itu biasanya digilir. Pertama biasanya ahli gizi, setelah itu kita akunting atau teman-teman driver apa-apa suruh gitu, terus ngisi gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, Pak, misalnya kok ternyata rasanya keasinan ya gitu, atau ternyata kok teksturnya kasar gitu ya, itu gimana, Pak? Kita langsung ke chef atau ke dapur, Mm-mm, itu langsung komunikasi. mm-mm, Biasanya ada penanganan lagi, ada penanganan ulang kan. Biasanya sih sebelum mm, sebelum kita masuk ke ompreng itu sebenarnya udah dicek dulu sama kita, sama saya kan, dicek cek dulu tentang apa namanya, keempukan atau macam-macam itu, tekstur atau, nah, mm-mm. setelah itu organoleptik baru setelah itu selesai, tentang rasa biasanya. Oh, berarti pada saat pengolahan ya, Pak, bukan pada saat Iya. si Mm-mm. produk itu sudah selesai mau dikemas Iya, gitu ya. iya, pengolahan. Oke. Baik, nah Bapak dan Ibu kalau penanganan di sini itu adalah di sini ya, produk yang sudah memiliki sertifikat halal namun terlanjur diproduksi dari bahan, metode, sarana dan prasarana dan atau personil yang tidak memenuhi kriteria di fasilitas produksi. Ya, terus di sini ketentuannya dalam SJPH, produk yang tidak memenuhi kriteria dapat identifikasi dari audit internal, audit pemasok atau supplier, ya, atau produsen, kemudian pemeriksaan mutu produk rutin atau analisa lab, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian pelaku usaha harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi semua proses yang Bapak dan Ibu miliki harus ada prosedurnya, ya, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya oh ada proses pengiriman, oh ada proses pemasakan, oh ada proses penyimpanan. Nah, itu ada prosedurnya. Termasuk juga di sini produk yang tidak memenuhi kriteria ya. Kemudian prosedur harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Nah, di sini jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi ternyata sedang diolah nih produknya ya, sedang diolah produknya, ternyata ada yang info kok pakai eh, daging yang di sini ya gitu kan. Ini saya soalnya belum bisa mastiin dagingnya eh, disembelihnya sesuai dengan syariat atau tidak gitu ya. Atau mungkin tempat sembelihnya bareng dengan tempat sembelih hewan yang tidak halal gitu ya. Nah, ternyata sudah terlanjur terproses ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk di halal ini dia tidak ada downgrade, tidak ada reformulasi, tidak ada reproses, tidak ada rework. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika memang sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak halal, itu sudah harus dimusnahkan si produknya. Jadi ketika produk itu jadi, itu harus dipisahkan dulu nih Bapak dan Ibu. Dipisahkan nih bahwa produk ini produk yang terkontaminasi, kemudian peralatan yang digunakan pun harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk produk yang halal. Dan tidak boleh misalnya Bapak dan Ibu ternyata hari ini produk ada bahan yang tidak halal, kemudian dibersihkan akan digunakan untuk produk yang halal, kemudian dibersihkan lagi, digunakan lagi untuk produk yang tidak halal. Jadi tidak boleh eh, bergantian seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau halal itu dari hilir sampai dari awal dari hulu sampai hilirnya itu harus halal ya. Tidak boleh misalnya Bapak dan Ibu digabung pencuciannya, digabung tempat prosesnya, ya itu seperti yang telah disampaikan Bu Dewi ya, itu tidak ada sharing facility ya Bapak dan Ibu termasuk alat yang digunakan. Jadi kalau misalnya alat yang digunakan untuk yang non halal itu digunakan untuk yang tidak halal itu tidak boleh. Jadi memang halal itu tidak mendispensasi ya Bapak dan Ibu untuk eh, rework untuk di downgrade aja deh produknya biar bisa biar kita bisa eh,
jual gitu misalnya ya, itu nggak boleh. Nah, atau misalnya kita reformulasi aja lah ini supaya nanti ketutup eh, rasa yang tadi salah kita masukin misalnya gitu ya, itu nggak boleh juga. Atau di rework ya Bapak dan Ibu, udah kita jual murah aja deh ini yang produk yang nggak sesuainya, itu juga nggak boleh. Jadi memang tidak boleh, tidak ada dispensasi untuk hal-hal yang seperti itu di halal ya Bapak dan Ibu. Kalau dari eh, sisi mutu misalnya ya, kalau bentuknya dari sisi mutu saja, kalau misalnya bentuknya sudah tidak sesuai ya Bapak dan Ibu itu bisa sudah dipisahkan nih. Tapi kalau dari sisi mutu kan, oh kalau misalnya bakso bentuknya bulat tiba-tiba jadi gepeng gitu ya, nah ini masih bisa dijual ke karyawan misalnya gitu, karena itu dari sisi mutu. Tapi kalau sudah terkontaminasi tidak bisa seperti itu. Nah di sini untuk mengidentifikasinya bagaimana? Yaitu tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria. Dicek dulu jenis produknya, nomor batch-nya yang mana, kemudian lokasi terjadinya di mana, tanggal terjadinya, kemudian buktinya apa. Kemudian pisahkan ya Bapak dan Ibu. Dipisahkan yang tidak memenuhi kriteria tersebut di tempat yang terpisah. Jangan disatukan di tempat yang sama dengan produk yang halal ya. Kemudian dikasih label, dikasih keterangan Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai nanti si karyawan ini salah ngambil untuk produksi. Jadi harus dipisahkan tempatnya, dikasih label ya, kemudian dikasih identitas seperti itu. Oh, tempatnya kecil, saya nggak punya ruangan untuk misahin. Nah, Bapak dan Ibu untuk pemisahan, untuk separate itu bisa menggunakan misalnya kalau ruangannya terlalu kecil gitu ya. Bapak dan Ibu boleh pakai di lantainya itu lakban berwarna ya untuk menandakan bahwa oh ini tuh area yang produknya tidak boleh diambil gitu, yang bahannya tidak boleh diambil. Terus kemudian di tembok kita bisa kasih label nih, kemudian produknya kita kasih identitas ya. Ini dari produksinya siapa, kemudian expirednya kapan, ya itu. Kemudian lakukan identifikasi tadi, penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH. Oh, eh, udah terlanjur kami sebar, udah terlanjur kami belikan ke sekolah-sekolah gitu kan, yaitu Bapak dan Ibu harus tarik kembali gitu ya, harus ditarik kembali berdasarkan oh ini yang di tanggal tersebut diproduksi itu tanggal berapa, kemudian di batch berapa ya. Terus kemudian disebarnya kemana saja itu harus ditarik kembali. Setelah ditarik nanti dipisahkan. Nah nanti silakan didiskusikan dengan manajemennya harus pemusnahannya harus seperti apa nih. Oh harus dihancurkan kah, kemudian harus ditimbun kah gitu ya. Nah atau harus dibakar misalnya gitu. Nah seperti itu. Kemudian melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Kemudian menelusuri bagaimana. Nah menelusuri ada metodenya Bapak dan Ibu ada 4M1E. Dicek materialnya, bahan baku yang tidak halal atau yang tidak ada dalam daftar bahan halal. Ya, jangan sampai makanya Bapak dan Ibu pada saat memasukkan daftar bahan, nah itu semua bahan yang Bapak dan Ibu sering pakai, walaupun sedikit itu sebaiknya dimasukkan. Misalnya Bapak dan Ibu biasa beli garam A ya, merek A, terus ada garam merek B. Nah, walaupun yang paling banyak Bapak dan Ibu sering pakai adalah garam merek A, nah yang si B ini cuma sesekali, nah itu harus dimasukkan. Walaupun ternyata ada merek B, C, D, E, nah itu harus dimasukkan semua Bapak dan Ibu ya, walaupun kecil penggunaannya. Jangan sampai nanti ketika suatu saat Bapak dan Ibu ternyata bahan tersebut tidak ada, misalnya bahan si A yang biasa dipakai tidak ada, terus kemudian atau harganya mahal, pengen ganti gitu ya. Nah, itu sudah ada dalam daftar bahan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengajukan persetujuan bahan baru ya. Karena sudah semua Bapak dan Ibu daftarkan di dalam daftar bahan halal. Nah, kalau misalnya tidak ada dalam daftar bahan halal, maka Bapak dan Ibu tidak bisa nih. Misalnya sudah diproduksi itu belum ada di dalam daftar bahan halal. Nah, itu Bapak dan Ibu rilis itu tidak bisa. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu untuk semua bahan yang Bapak dan Ibu miliki itu merek A, B, C, dan D itu dimasukkan semua. Mau listnya panjang, nggak masalah ya Bapak dan Ibu. Nanti nanti di list daftar bahan saya nama bahannya panjang gitu ya. Itu nggak masalah ya Bapak dan Ibu. Karena tidak hanya makanan ya Bapak dan Ibu sebenarnya kayak produk kosmetik gitu ya, flavor dan sebagainya itu kalau bahan penyusunnya itu untuk satu produk itu bisa puluhan gitu loh. Jadi nggak masalah kalau misalnya nanti daftar bahan halalnya Bapak dan Ibu itu panjang ya.
oh ini bahan halal, daftar bahan halal saya bisa sampai seratusan, bisa sampai 200, itu nggak masalah. Jadi lebih baik semua bahan yang Bapak dan Ibu miliki sudah masuk dalam daftar bahan, dibanding Bapak dan Ibu nanti tidak bisa rilis produk karena ternyata belum masuk dalam daftar bahan. Seperti itu ya. Kemudian dari sisi mesin, mesin yang terkontaminasi bahan tidak halal atau najis. Nah, tadi tidak boleh sharing facility ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadinya digunakan untuk yang non halal, tiba-tiba nggak sengaja ada bahan yang tercampur gitu ya, dibersihkan. Kemudian dipakai buat yang halal. Kemudian dibersihkan lagi, ternyata dipakai lagi buat yang non halal. Nah, itu tidak boleh secara bergantian berulang-ulang seperti itu tidak boleh. Jadi kalau nanti sudah dibersihkan, dipakai untuk yang produk halal ya, untuk yang bahan halal harus dipakai terus untuk yang halal. Ya, tidak boleh dia bergantian lagi dengan yang non halal. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi manusianya, personilnya ya, Bapak dan Ibu menjaga dari najis atau bahan yang tidak halal. Jadi, Bapak dan Ibu jika ingin produksi, gunakan APD yang lengkap, yang bersih ya. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan apron, maintenance apronnya bagaimana? Kalau misalnya ternyata apronnya dari bahan kain ya, atau dari bahan plastik, maintenance-nya bagaimana, dibersihkan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian menggunakan atau mungkin menggunakan sarung tangan disposable yang Bapak dan Ibu langsung pakai, langsung buang gitu ya. Nah, itu jadi pastikan bahwa Bapak dan Ibu ketika memasuki dapur produksi itu tidak menggunakan pakaian yang Bapak dan Ibu pakai dari luar, ya. Kemudian misalkan di dapur produksinya ternyata dapur produksinya basah, harus pakai boot gitu ya. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu masuk ke dapur produksi itu menggunakan sepatu yang dari luar. Ya, jadi gunakan APD yang seharusnya Bapak dan Ibu gunakan pada saat produksi. Seperti itu. Kemudian metode kerja yang tidak sesuai dengan kriteria SJPH. Kemudian lingkungannya bagaimana, area kerja yang tidak bersih. Jadi pastikan lingkungannya Bapak dan Ibu di SPPG ini steril ya, Bapak dan Ibu bersih. Karena seperti misalnya Bapak dan Ibu di tempat ya Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu kalau di SPPG ini Bapak dan Ibu untuk maintenance pest controlnya punya apa saja, Bapak dan Ibu. Ada flycatcher, Bapak dan Ibu, atau insect killer, kira-kira di tempat Bapak dan Ibu? Ada ya. Belum ada, Bu. Belum ada. Tapi sudah produksi ya, Pak? Sudah Eh, produksi belum, Pak? Tunggu, tunggu. baru baru Siap, produksi, Bu. sudah Bu. Nyampe seminggu. Sudah, tapi belum ada misalnya insect killer gitu, Pak. Ada, Bu. Saya pakai Siap insect Bu, killer. sudah ada Bu. Ada Oh, pakai insect ada killer. yang sudah pakai, Ya, ada yang belum ya, Bapak dan Ibu ya, ya? Iya, Bu. Masih iya. Oke, direncanakan, Bu. Ya. masih Begini Bu, direncanakan. seyogianya berdasarkan Juknis, untuk Mm-mm. insect killer itu Mm. wajib ada sebelum Nah, operasional. itu ya. Kata Pak Zainul wajib ada ya Bapak dan Ibu. Benar, insect killer itu wajib Iya. ada. Jadi Bapak dan Ibu yang belum punya ya itu harus diadakan ya Bapak dan Ibu harus ada pengadaan untuk insect killer karena penanganan untuk pest control itu penting ya Bapak dan Ibu. Atau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan vendor dari luar ya itu lebih termaintenance dengan baik karena biasanya vendor dari luar itu 2 minggu sekali mereka laporannya akan diinfokan ke Bapak dan Ibu. Ya, jadi untuk penanganannya pun mereka tahu, oh kalau untuk reptikus mereka akan menggunakan umpan yang seperti apa agar tidak mengkontaminasi gitu ya. Nah, atau Bapak dan Ibu mau masuk dapur produksi nih karena produknya Bapak dan Ibu kan mudah mudah menggoda hama ya Bapak dan Ibu itu misalnya kayak lalat-lalat tadi, kenapa butuh insect killer gitu ya atau butuh flycatcher gitu kan ya. Nah, itu misalnya Bapak dan Ibu di pintu masuk dapur produksinya sebelum masuk itu atau misalnya yang mudah saja deh Bapak dan Ibu menggunakan pohon lalat misalnya ya. Menggunakan pohon lalat Bapak dan Ibu bisa pakai misalnya kayak misalnya sedotan ya Bapak dan Ibu kita tahu yang bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu lumeri lem ya Bapak dan Ibu lem nanti di situ bisa biasanya lalat itu nanti hinggap ke situ jadi menempel di situ itu ya Tapi Bu, atau hmm, kemarin waktu hmm, kita ada dari Dignas kan saat pengurusan SLH itu kan ada audit. Nah itu hmm, insect killer itu tidak diperbolehkan di dalam gitu. Kita juga bingung ini sebenarnya. Di Juknis kan harus ada insect killer itu, tapi katanya hmm, takutnya itu nanti
mungkin ada lalat yang mati atau apa itu malah jadi terkontaminasi gitu. Tapi kita juga bingung sih sebenarnya ini taruh di mana, kan di luar nggak mungkin gitu buat apa juga. Heeh. Tapi setelah ini seharusnya jangan di sini ya gitu kata bilangnya sekiler itu. Ya kan kita naruh di bagian masak sama di dapur sama bagian pemorsian gitu. Lah terus di Hmm. mana Pak gini? Ya ini harus ada ini lagi tempat gitu. Jadi harus ada ruangan apa ya antara gitulah, jangan langsung katanya gitu. Jadi kita juga bingung juga sih sebenarnya Bu peletakannya itu. Terus sama yang Ibu bilang tadi pakai lem, Hmm. apakah nanti enggak takutnya enggak apa ya? Karena kan bertebar-tebar gitu kan Bu. Oh, Lebih ke enggak, Bu Umi. Kalau ditempatkannya gitu. lem itu penempatannya di luar pintu dapur. Jadi sebelum masuk sebelum masuk itu Bapak dan Ibu sebelum masuk area produksi itu kan biasanya Bapak dan Ibu saya tanya dulu, kalau Bapak dan Ibu mau masuk dapur produksi, pintu produksinya ada keterangan langsung tutup jika dibuka atau eh, kadang banyak kebuka. Jadi biasanya namanya banyak yang masuk tuh. Itu Pakai atau pintu sama pakai Ibu, ada jaring apa? Bukan jaring apa yang kayak plastik-plastik tirai itu Bu, plastik Ibu, yang ya berat plastik itu. Tirai. Ya, plastik kertas. tirai. Tapi ada pintu lagi juga. Oh, Oh, tirai. pakai plastik kerten ya, Bapak dan Ibu berarti ya. Berarti Bapak dan Ibu sudah menggunakan plastik kerten. Nah, itu bisa juga digunakan untuk mencegah nih, misalnya Bapak dan Ibu yang mau masuk, nah itu yang dari luar itu misalnya hama-hama itu nggak ikut masuk gitu ya, karena ada plastik kertennya. Itu juga bisa. Nah, untuk pohon lalat itu, Bapak dan Ibu, pohon lalat itu kan berdiri ya, bukan dia bukan apa namanya, bukan lembaran. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu taruh sebelum masuk dapur produksi. Jadi memang di luar. Pohon lalat itu penggunaannya tidak boleh di dalam. Karena bau lemnya nanti bisa mengkontaminasi nih Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, tapi kalau setahu saya dari sisi keamanan pangan, kalau untuk flycatcher di dalam atau insect killer itu nggak masalah sih Bapak dan Ibu. Hanya penempatannya jangan langsung ke misalnya Bapak dan Ibu eh, tempat masak nih ya, tempat masak. Terus kemudian dekat tempat masak ini sebelah kanannya langsung insect killer. Nah, itu di posisinya aja Bu Umi. Jadi posisinya dirubah, dia tetap ada di dalam, tapi posisinya dirubah yang tidak terlalu dekat dengan produk seperti itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud si auditor tersebut adalah posisinya. Nah, posisinya disesuaikan gitu. Jangan sampai nanti si posisinya itu terlalu dekat sama produk. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada lalat yang mati, memang takutnya ini lalatnya jatuh gitu ya. Nah, itu mengkontaminasi itu. Dan maintenance-nya harus ada checklist maintenance-nya nih untuk si insect killer-nya nih, Bapak dan Ibu. Itu jadi kalau misalnya sudah misalnya hari ini sudah produksi nih ya. Ini ada pengecekan nih setiap hari untuk insect killernya. Jadi insect killernya Bapak dan Ibu selalu bersih gitu ya. Karena itu kan kalau ada yang nyangkut di dalam itu kan harus Bapak dan Ibu bersihkan tuh. Nggak boleh dibiarkan sampai banyak gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini penanganannya bagaimana Bapak dan Ibu kalau ada produk yang terkontaminasi tadi ya, tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal ya, nggak boleh nih misalnya Bapak dan Ibu jual aja ke restoran A gitu ya. Nah, tapi si restoran A ini yang datang ada yang Muslim, nah itu nggak boleh. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan tidak boleh di rework ya, di pengolahan ulang, dijual lagi gitu kan, di downgrade, diturunin aja deh kualitasnya, kita bikin kualitas yang grade-nya kecil misalnya gitu, jangan yang premium misalnya gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian direformulasi, kita ganti aja formulanya nih, kita tambahin ini. Terus nanti kita proses lagi. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Kemudian jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau jual ke konsumen yang non halal ya. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu misalnya memang memang jelas-jelas si restoran tersebut misalnya gitu ya. Itu memang menjual produk yang non halal ya. Misalnya Bapak dan Ibu seperti Bapak dan Ibu ketahui ada kan sekarang kan banyak ya restoran yang langsung mereka misalnya gambar di plangnya mereka itu gambar babi misalnya gitu ya.
Nah, jadi kan nggak mungkin Muslim itu masuk ke sana gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi sudah pasti konsumennya mereka adalah konsumen-konsumen yang non-Muslim. Nah, itu masih boleh. Tapi Bapak dan Ibu lagi, balik lagi ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pengawasannya seperti apa? Pastikan bahwa memang tidak ada Muslim yang ke sana gitu ya. Karena kalau misalnya sudah jelas itu restoran yang menjual makanan yang non halal, itu kan pasti yang Muslim tidak masuk ke sana ya, Bapak dan Ibu. Kalau di Jakarta ini banyak nih Bapak dan Ibu di daerah-daerah Kelapa Gading itu ya di boulevardnya itu jelas tuh ada tuh kalau misalnya dia produknya yang non halal dia biasanya ada gambar babinya gitu ya Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu ke supermarket nih ya ke supermarket sekarang kan juga sudah di ada pembatasan nih ya Bapak dan Ibu ada label nih misalnya dia mengandung babi gitu ya nah itu produk olahan babi misalnya gitu. Nah, itu dia punya rak sendiri Bapak dan Ibu terpisah. Jadi memang sudah memisahkan antara yang halal dan tidak halal. Atau misalnya Bapak dan Ibu ke tempat anak-anak biasanya saya sekarang kalau Bapak Ibu tahu tempat anak-anak suka beli mainan ya atau beli kosmetik gitu ya. Nah, itu di kayak misalnya di Awesome gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu ada tuh satu rak ya, satu rak yang mengandung babi. Jadi rak itu dilabeli nih sama si tokonya keterangannya mengandung babi. Jadi satu rak itu khusus buat produknya mereka yang mengandung babi. Jadi memang sudah dipisahkan ya. Itu jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihatnya seperti itu, oh sudah bisa dipastikan ini sudah ada pemisahannya seperti itu. Nah, kemudian evaluasi penanganannya bagaimana? Yaitu melakukan analisa efektivitas dan efisiensi penanganan produk, memastikan penanganan produk dilakukan secara benar dan efektif, ya. Nah, terus pelaporannya bagaimana? Siapkan format laporan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Jadi Bapak dan Ibu ada BAP-nya, ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan pemusnahan produk yang tidak sesuai, ini ada BAP-nya. Kemudian mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi, termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Ada verifikasi laporannya, kemudian setelah diverifikasi dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, kalau untuk Bapak dan Ibu biasanya return sampel itu akan disimpan berapa lama Bapak dan Ibu? Kan ada return sampel nih sebelum produknya rilis Bapak dan Ibu. Nah, itu disimpan sama Bapak dan Ibu ini berapa lama gitu? Sehari ada Bapak dan Ibu untuk return sampelnya? Atau cuma beberapa jam mungkin? 3 hari Bu batas maksimal. 3 hari, Pak. Iya. Oke, nah Dua misalnya Pak, kali 24 jam, Bu. 2 kali 24 jam. Nah, prosedurnya beda-beda nih ya Pak. Kalau dari prosedur juknisnya Pak, untuk si return sampel 2 kali 24 jam atau 24 kali 2 maksudnya, Bu. Maaf. oh dua Lagi kali berarti, Bu. dua. Maaf. Oke, 2 kali 24. Nah, itu Bapak dan Ibu misalnya 1 kali 24 jam, Bapak Ibu cek sensorinya lagi atau sudah udah ditunggu aja deh 2 kali 24 jam gitu. Kalau misalnya menu kering, Bu, kan kita Hmm? kan apa orlepnya itu seharusnya Hmm. memang setelah dari penyimpanan, Bu. Jadi nggak bisa Hmm. langsung makan kan, biar kita tahu Hmm. ya. Nah, kalau untuk selama ini untuk yang menu kering itu ya setelah dari penyimpanan, Bu. Jadi kayak gimana rasanya dan lain-lain seperti itu. Kalau patokannya sih masih tetap pakai orlep yang pertama, namanya organoleptic hedonic seperti itu, Bu. Hmm, hmm. Nah, itu yang dicek untuk organoleptiknya apa aja, Pak? Tekstur, rasa, warna. Ada ada 4 macam itu dari rasa, tekstur, warna, aroma seperti itu. Nah itu kalau hedonik itu tingkat kesukaannya aja, Bu. Oke, panelisnya biasanya siapa, Pak? Panelisnya dari SPPG sendiri atau kadang dipanelisin keluar Untuk gitu, Pak? untuk sementara ini internalnya, Bu, itu langsung dari pengawas gizinya, Bu. Oke, ya Bapak dan Ibu. Tapi ada pencatatannya ya, Pak ya? Pasti ada pencatatannya untuk tes organoleptiknya, kemudian si panelisnya siapa aja, ada pencatatannya, Pak? Untuk hard copy-nya yang disimpan Hmm? itu eh, file organoleptiknya sama file cara pengambilan sampelnya seperti itu. Hmm. Itu sebagai bahan
sebagai bahan arsip Bu. Seperti yang bahan arsipnya tadi, foam organoleptik dan apa dan cara sampling barangnya, produknya seperti itu Bu. Pak, nama panelisnya masuk juga nggak Pak? Nah, nama panelisnya langsung dari pengawas gizi Bu. Langsung dari pengawas gizi. Berarti tambahin Pak, boleh Pak? Ditambahin di kolom itunya Pak, organoleptiknya tuh Pak. Masukin Ya, siap. panelisnya. Jadi nanti data nih sama Bapak dan Ibu itu ya. Itu boleh Bapak dan Ibu untuk di formnya tambahin nama panelis atau penanggung jawabnya yang melakukan panelisnya. Seperti itu. Nah, Sudah, kemudian Bu. Bapak dan Baik, Bapak dan Ibu, kemudian pemeliharaan dokumennya ya, melakukan identifikasi dokumen laporan seperti form laporan, dokumen pendukung, ada foto atau video, daftar hadir dan bukti lainnya. Jadi kalau ada produk yang tidak sesuai, Bapak dan Ibu, itu ada bukti dokumentasinya, bukan hanya laporannya, bukan hanya dokumen pendukungnya, tapi lampirkan juga foto atau videonya ya, biar jadi untuk dokumentasi yang Bapak dan Ibu miliki, usahakan untuk dijadikan soft file semua ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kalau hard file semua, nanti Bapak dan Ibu takutnya ternyata hard filenya hilang, keselip, ya, rusak, ya, atau kebanjiran dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu. Jadi Bapak dan Ibu usahakan dijadikan soft file, ya. Tapi kalau kebanjiran juga laptop juga kena ini ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau laptop kan misalnya kalau fasilitasnya laptop Bapak dan Ibu, laptop ini kan bisa dibawa pulang, ya. Itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu usahakan dokumentasinya disoftfilekan ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya hard file, tapi disoftfilekan. Jadi ketika nanti auditor mengecek, misalnya Bapak dan Ibu ternyata dokumennya keselip, atau ternyata dokumennya rusak, gitu ya, atau nggak sengaja kebuang gitu misalnya ya. Nah, itu Bapak dan Ibu masih punya soft file-nya, boleh silakan tunjukkan ke auditornya. Ada soft file-nya nih Bapak dan Ibu. Kami sudah menjadikan soft copy ya. Soft copy ada datanya, ada sudah kami folderkan. Bapak dan Ibu jika ingin melihat akan kami tunjukkan seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti rusak, terselip, hilang, terbuang ya Bapak dan Ibu atau ternyata pernah kena kesiram atau pernah kena noda makanan dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu masih punya soft file-nya. Itu nanti tunjukkan kepada auditor. Jadi jangan sampai sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukan, tapi karena filenya hilang, rusak atau kebuang, tidak bisa ditunjukkan, akhirnya jadi temuan. Itu. Jadi sebaiknya untuk mengantisipasinya Bapak dan Ibu jadikan soft file. Ya, gunakan sistem penyimpanan secara terstruktur, aman dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini ada studi kasusnya Bapak dan Ibu untuk penanganan produk. Ini ada kami contohkan ya. PT Berkah Mandiri merupakan salah satu industri makanan dan minuman yang sedang melakukan pengembangan menu yaitu bola-bola daging dan melakukan pemesanan daging sapi giling dari Wonojoyo sesuai yang tercatat di daftar bahan halal. Ya, keesokan harinya ternyata daging sapi giling pun tiba nih di bagian pengadaan. Pada saat pengecekan oleh bagian penerimaan, daging sapi giling yang datang dari supplier berbeda, yaitu dari Koperasi Dua Sekawan, yang setelah ditelusuri belum mendapatkan sertifikat halal. Nah, agar tidak digunakan untuk produksi, penyelia halalnya memberi label hold nih, Bapak dan Ibu. Biasanya kalau untuk memisahkan, pelabelannya diberi nama hold ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh digunakan gitu ya. Nah, kemudian berwarna merah label holdnya ini pada bahan daging sapi giling tersebut dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersama dengan bahan lain yang sudah bersertifikat halal ya. Nah, ini perlu ada separate nih Bapak dan Ibu, perlu ada pemisahan, jangan berdekatan dengan produk yang halal. Ya, ada jarak ya Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian pada suatu kondisi penggantian shift terjadi kelalaian pada personel yang telah melakukan pengambilan bahan daging sapi giling yang di hall tersebut untuk diolah dan di bagian produksi. Bahan tersebut diolah menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Nah, saat ditelusur ke personil yang bertugas mengambil bahan, petugas tersebut mengakui bahwa saat mengambil bahan tidak melihat tanda holdnya Bapak dan Ibu. Jadi label itu harus terlihat dengan jelas ya. Kalau Bapak dan Ibu memberi identitas ya, label itu diberi label itu identitasnya dengan jelas, yang terlihat ya Bapak dan Ibu. Itu kemudian sebagai penyelia halal, bagaimana cara Anda menangani produk tersebut? Nah, tuliskan dalam berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, di sini ada contohnya nih Bapak dan Ibu ya.
ada contoh form BAP-nya. Ini boleh Bapak dan Ibu gunakan yang Bapak dan Ibu belum punya misalnya, ini boleh Bapak dan Ibu gunakan untuk BAP-nya produk yang tidak sesuai kriteria di tempat Bapak dan Ibu. Yang misalnya ternyata ada case nih, ternyata tadi kayak misalnya di Wonojaya ini tercampur ya, ternyata menggunakan penggilingan daging yang belum halal gitu ya. Nah, ini nama produknya, itemnya ada berapa banyak? Di sini tadi ada 150 ada 500 porsi ya, Bapak dan Ibu, ada 500 porsi. Nih nama itemnya apa? Bola-bola daging 500 porsi. Kemudian cara penanganannya misalnya dihancurkan, dijadikan pakan ternak. Lokasinya tadi di eh, pengadaan, bagian pengadaan ya. Lokasi pemusnahannya biasanya Bapak dan Ibu kalau di SPPG ada tempat pembuangan akhirnya Bapak dan Ibu. Untuk di SPPG bagaimana Bapak dan Ibu untuk limbah-limbahnya nih di tempat Siap Bapak ada dan Ibu? Ibu. Ada Pak ya, biasanya namanya apa Pak? Kalau di sini kebetulan di Hmm? desa ataupun kecamatan kami tidak ada tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan Hmm? sampah yang Hmm? diakomodir oleh pemerintah Hmm? desa. Namun kebetulan ada lahan kosong ataupun halaman belakang rumah Hmm? dari apa kita mitra lah boleh dibilang ada kolam gitu Bu. Jadi kami masukkan ke situ, kami sapakan juga istilahnya ada juga untuk biaya perawatan, membakarnya segala macamnya gitu, Bu. Oke. Oh, biasanya dibakar Pak atau ada kolamnya ini di cacah-cacah gitu Pak produknya. Dipisahkan, Bu, antara yang organik Hmm? dan anorganik, Bu. Oke. Oh, berarti di tempat yang tadi pemusnahan tadi udah bisa ya Pak untuk yang organik sama non organiknya ya. Ada tempat khususnya berarti ya sudah ya. Ada, Bu, sejak di SPPG sudah dipisahkan, Bu. Oke, nah, bagus nih Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada pemisahan yang jelas ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti ini, pemusnahannya bagaimana, Bapak dan Ibu sudah bisa menanganinya. Nah, ini ada penanggung jawabnya siapa, terus waktu pemusnahannya jam berapa sampai dengan selesai jam berapa. Nah, penanggung jawabnya siapa di sini? Disetujunya oleh Kepala SPPG ya, Bapak dan Ibu, terus penyelia halalnya sama pelaksananya siapa. Kalau pelaksananya penyelia halal juga, tuliskan nama penyelia halalnya. Nah, ini ada analisisnya tadi yang 4M 1E. Dicek nih, dirinci lagi. Nah, kesalahannya dari sisi material seperti apa, kemudian mesin bagaimana, manusianya, metodenya, lingkungannya. Seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu tuliskan, oh kalau dari sisi material ternyata tercampur dengan eh, daging yang tidak halal gitu ya. Mesinnya menggunakan mesin yang sama dengan yang tidak halal gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu rinci di sini itu. Nah, nah, kemudian sampai di penanganan tadi Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk penanganan produk selama ini tidak pernah ya Bapak dan Ibu ada case yang tercampur dengan bahan yang tidak halal Bapak dan Ibu atau pernah ada case di SPPG-nya Bapak dan Ibu? Tanya Bu, Sejauh ini belum ada, Silakan. Bu. Pernah? Belum ada ya? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah ya bertanya Pak. Bu. Boleh silakan Pak. Jadi kalau misalnya mengadakan audit internal ini pas waktu awal pengajuan sertifikat halal atau Hmm? setelah sertifikat halal terbit, Bu? Oh, Yang kita kalau untuk melakukan audit audit internal. internal, itu sebelum Pak, sebelum Bapak pengajuan sertifikat halal. Jadi misalnya nih ya, Bapak dan Ibu sekarang lagi proses nih, ya karena Bapak dan Ibu sedang pelatihan, terus Bapak dan Ibu nanti buat akun gitu ya. Nah sambil paralel Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran, audit internal dan nanti kaji ulang itu sudah dilakukan Pak, sudah dilakukan sebelumnya. Ya, karena nanti ketika Bapak dan Ibu sudah diverifikasi, oke, dokumennya sudah sesuai nih oleh verifikatornya BPJPH, sudah bisa diaudit oleh LPH, ya. Nah, nanti kalau sudah dijadwalkan audit, auditornya sudah datang ke tempat Bapak dan Ibu, biasanya mereka akan minta hasil auditnya, hasil kaji ulangnya juga itu. Kalau Jadi, sebenarnya hmm, kan kalau di lapangan kan Bu, hmm, kalau kita terlalu banyak mengaudit dan menemukan apa itu kesalahan dalam hmm, pelaksanaan kayak gitu kan,
lebih baik diselesaikan internal dulu. Jadi pas waktu pengajuan sertifikat halal udah bersih. Nanti daripada pas waktu diaudit Hmm, oleh auditornya langsung hmm. malah digagalkan pengajuan, Bu. Kalau misalnya terlalu banyak. Di- Digagalkan enggak sih Pak ya? Nah Iya. itu dia, itu fungsinya audit internal. Benar Nggih. Pak Andi. Jadi harus dilakukan sebelum audit eksternal datang. Jadi kenapa audit internal dilakukannya sebelum? Jadi ketika Nggih. ada hal-hal yang tidak sesuai, itu sudah diperbaiki tuh Pak Adi. Nggih. Jadi Ya, kan nah cuma itu. laporan untuk owner Hmm, aja bahwa ada ini kan. ya betul, Heeh. sama tim Daripada Mas. ini diserahkan hasil audit ini diserahkan langsung ke auditornya, mampus kita, Bu. Tapi nanti Pak, nanti auditor akan meminta hasil itu. Nggih. Tapi ya Misalnya mungkin yang sudah bersih aja ya, Bu ya. jangan, nggak apa-apa. Misalnya Bapak dan Ibu ternyata ada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu kan perbaikannya ada batas waktunya ya Pak Andi ya. Nggih. Nah, kalau ternyata sampai si auditor datang itu belum selesai, nggak apa-apa, Bapak info saja. Itu lebih baik Bapak dan Ibu tidak menyembunyikan hal-hal yang nanti akan diketahui auditor. Karena biasanya gini Pak, entah kenapa ya Bapak dan Ibu, kalau dilaksanakan audit itu, dilaksanakan audit oleh auditor itu, baik auditornya internal maupun eksternal gitu ya, istilahnya kita sudah memperbaiki kayak apa gitu ya, atau misalnya kita sudah, kita merasa sudah tidak ada lagi nih ketidaksesuaian yang harus diperbaiki lagi nih, semua sudah Mm-mm. sudah clear gitu ya. Tapi nanti pas saat diaudit itu biasanya ada aja Pak temuannya, Mm. gitu ya. Ada aja kok bisa bisa ya, kok bisa bisa pas auditornya datang ya gitu. Heeh. Nah, biasanya seperti itu. Nggih. Nggak tahu kenapa ya, Pak ya, tapi umumnya selama ini saya melakukan audit pun untuk audit internal misalnya gitu ya. Saya dulu juga pernah praktisi, Bapak dan Ibu saya juga pernah di manufacture, itu pasti ada aja gitu ya. Ketika nanti auditor internal baik saya nih tim gitu ya, datang untuk mengaudit internal gitu. Sudah nih kita merasa tidak ada finding gitu ya Bapak dan Ibu, tidak ada ketidaksesuaian, clear gitu ya. Tapi nanti ketika auditor eksternal datang, kok ada aja temuannya gitu ya Bapak dan Ibu. Pesan ini tuh sudah kita lakukan, sudah kita perbaiki gitu ya, tapi kok ternyata ada aja temuannya gitu ya. Atau misalnya tempatnya sudah kita bersihkan, kita rapikan, ternyata ya Bapak dan Ibu entah kenapa ada yang terlewat ternyata. Misalnya gini, oh, di pojokan sana ternyata ada sarang laba-laba. Kenapa itu tadi nggak terjamah sama kita gitu loh. Kadang-kadang seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi eh, audit internal di sini untuk meminimalisir sih Bapak dan Ibu ya. Syukur-syukur Bapak dan Ibu nanti ketika di audit eksternal itu tidak ada temuan. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Mm. Saya pernah ada klien yang dia diaudit untuk karena produksinya pindah. Tadinya dia di Depok tapi jadi di Bogor gitu ya. Nah, ketika di Bogor ini karena pindah alamat, jadi kan harus diaudit ulang ya Bapak dan Ibu, untuk SCPH-nya harus diaudit ulang. Nah, itu alhamdulillahnya ya Bapak dan Ibu, itu benar-benar tidak ada finding sama sekali. Benar-benar benar-benar nol, untuk ketidaksesuaian itu benar-benar nol. Nah, itu benar-benar harus sangat diantisipasi sih Bapak dan Ibu, baik dari segi sanitasinya, cleaningnya, ya Bapak dan Ibu itu juga harus diperhatikan tuh kebersihannya. Atau ada lubang-lubang gitu ya Bapak dan Ibu di plafon, itu tidak boleh juga tuh. Nah, atau misalnya ternyata Bapak dan Ibu mungkin boleh sekali-sekali baca terkait dengan good manufacturing practice ya. Jadi mereka audit itu audit untuk dari segi buildingnya iya, personilnya iya, ya Bapak dan Ibu. Terus produknya iya. Jadi Bapak dan Ibu tahu nih ternyata kalau lantai yang gompal itu juga jadi finding seperti itu. Itu dari sisi good manufacturing practice ya Pak, Bu. Jadi dari temboknya ngelupas gitu ya, atau temboknya ada yang gompal, itu juga jadi finding gitu Bapak dan Ibu. Benar sih, karena lantai, misalnya lantai itu dia bolong, dia tidak rata gitu ya. Nah, itu bisa membahayakan si personel. Ketika personelnya lewat, bisa aja tersandung, bisa aja jatuh karena terkena lantai yang gompal tadi gitu ya. Atau misalnya atap yang bolong, nah itu bisa mengkontaminasi. Ternyata ada hewan-hewan yang bisa keluar masuk dari atap tersebut. Nah, seperti itu. Boleh Bapak dan Ibu baca-baca di website, searching-searching terkait dengan good manufacturing practice. Itu untuk pengetahuan Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kita lanjut melakukan audit internal penerapan SCPH. Tujuannya apa di sini? Dapat merencanakan audit internal
melakukan audit internal dan menyusun laporan. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum audit itu biasanya ada perencanaannya dulu nih. Ya, kemudian ada auditnya, kemudian ada laporannya. Nah, ini laporannya yang dilaporkan kepada BPJPH nanti. Itu setiap tahun regular reportnya harus Bapak dan Ibu laporkan. Ya. Kemudian di sini audit internal. Bapak dan Ibu, saya boleh review sebentar ya. Boleh review sebentar nih, Bapak dan Ibu. Kriteria SJPH ada berapa, Bapak dan Ibu? Kriteria SJPH ada berapa, Bapak dan Ibu? 5, Bu. 5. Betul, 5. Oke, boleh. Ada yang bisa bantu saya 5 ini apa saja? Ada yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab. Betul Pak Randi. Terus kemudian yang kedua, Pak? Ada bahan produk. Oke. Bahan, Bu. Bu Alvin, bahan. Terus ada lagi yang ketiga? Ada produk, Bu. Produk halal. Proses produk. Produksi halal. Proses Proses produk halal. PPH, oke. Habis PPH, kemudian apa Bapak dan Ibu? pemantauan dan evaluasi. Produk dulu, Bapak dan Ibu. Produk. Baru pemantauan dan evaluasi. Evaluasi. Ya, oke. Sudah ini Bapak dan Ibu. Berarti menyimak dengan baik ini ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu kalau sudah memahami 5 kriteria, ini jadi referensinya Bapak dan Ibu ketika nanti Bapak dan Ibu melaksanakan audit internal. Jadi misalnya ternyata Bapak dan Ibu ketika ke bagian gudang misalnya gitu ya. Bagian gudang, pas lagi kebutuhan audit internal, pas itu sedang ngecek ya di bagian gudang. Sedang ngecek di bagian gudang, kok ada penyimpanan yang tidak sesuai nih Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu untuk material yang Bapak dan Ibu gunakan itu ternyata pas dicek kok ada yang tidak menggunakan palet ya, tidak menggunakan alas juga gitu ya. Jadi si bahan itu langsung bersentuhan sama lantai. Nah, itu tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Ya, bahan-bahan yang Bapak dan Ibu miliki sebaiknya menggunakan rak atau menggunakan palet. Jadi tidak boleh bahan itu bersentuhan langsung dengan lantai ya Bapak dan Ibu. Atau misalnya Bapak dan Ibu produknya ada yang disimpan di suhu chill atau suhu cold storage yang frozen misalnya gitu ya. Nah, ternyata ada bahan yang di lantai atau tidak disimpan di rak. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kalau dari penyimpanan berarti masuknya ke kriteria yang keberapa Bapak dan Ibu? Kalau penyimpanan, dari temuan yang tadi ternyata bahannya tidak menggunakan alas ya, itu bersentuhan langsung dengan lantai, berarti tidak sesuai dari sisi penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan masuknya ke kriteria yang keberapa Bapak dan Ibu? Yang bahan. Yang apa Pak? Yang kedua, yang bahan. Yang bahan. Dari sisi bahan karena apa Pak? Kenapa disebut kriteria yang kedua bahan? Karena bahan bakunya kan misalkan kita baru disortir kan, kalau misalkan kita simpan di tempat-tempat yang bersentuhan langsung dengan lantai itu, Bu. Nah, itu jadi mengkontaminasi ya Pak? Iya, Bu. Boleh. Nah, kalau dari sisi referensi yang lain, kriteria yang lain Pak, selain dari bahan, dari apa lagi Bapak dan Ibu? Bisa menyalahi kriteria yang mana lagi? Evaluasi, Bu. Proses produk halal, Bu. Proses produk halal, betul Bu Hayum, betul. Ya, proses produk halalnya juga. Karena dari sisi penyimpanan berarti tidak sesuai ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, review lagi Bapak dan Ibu. PPH itu ada berapa Bapak dan Ibu? PPH ada berapa Bapak dan Ibu? Yang pertama, prosesnya Bapak dan Ibu dimulai dari? Dimulai dari apa Bapak dan Ibu? Penyediaan bahan, Bu. Oke, betul. Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Bukan. Coba ulangi Bu. Boleh Bu? Bu Monika. Penyediaan bahan, Penyediaan bahan, kemudian habis disediakan,
diolah, setelah diolah penyimpanan, disimpan, setelah disimpan pengemasan, dikemas, kemudian setelah dikemas didistribusikan. distribusikan, oke. Kalau Terus SD, ya itu kalau di SPPG. SPPG, Bu, ya. Betul ya. Bapak dan Ibu, betul sekali Bu Monica. Wah, luar biasa. Kemarin SJPH-nya waktu dengerin Bu Dewi kayaknya langsung tersimpan nih ya Bapak dan Ibu. Betul Bapak dan Ibu, kalau untuk SPPG itu sampai dengan pendistribusian. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu dari manufacturer itu bisa sampai dengan penjualan, ya, penyajian gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk SPPG itu sampai pendistribusian. Jadi nanti Bapak dan Ibu dibuat nih SOP-nya. SOP penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, kemudian pendistribusian. Ya, seperti itu. Nah, itu harus dibuatkan SOP-nya oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini audit internal sendiri itu apa? Ya, ada 5 kriteria tadi sudah disebutkan Bapak dan Ibu. Nah, definisinya di sini yaitu pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Ya, kemudian di sini pelaku usaha mempunyai prosedur. Jangan lupa Bapak dan Ibu buatkan SOP audit internal. Mau digabung dengan kaji ulang? Boleh ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu supaya tidak banyak prosedur, saya gabung aja deh prosedur audit sama kaji ulang dijadikan satu, boleh ya. Kemudian audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun. Wajibnya Bapak dan Ibu 1 kali dalam setahun. SJPH hanya minta 1 kali dalam setahun. Ya, silakan Bapak dan Ibu laksanakan mau di pertengahan, mau di akhir, mau di awal, tapi laksanakan itu 1 kali dalam setahun. Ya. Kemudian ruang lingkup audit internal harus sesuai lingkup usaha, lingkup penerapan SCPH, misalnya kantor pusat, pabrik, dapur pusat, gudang pusat, outlet ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, misalnya dalam satu yayasan ada beberapa SPPG gitu ya. Nah, itu nanti semuanya ini akan diaudit ya, karena bisa aja oh ternyata di SPPG yang A terkait SCPH-nya konsisten nih, dipasangnya kebijakan halal, kemudian karyawan yang menggunakan APD yang lengkap ya, kemudian prosedur untuk masuk ke dapurnya juga jelas gitu ya, harus cuci tangan dulu, tangan harus dibersihkan, disanitasi misalnya gitu ya. Kemudian baru masuk dapur produksi ya, sudah ganti pakaian dan sebagainya gitu. Nah, itu terus kemudian tong sampah di dapur produksinya pun tong sampah yang tertutup ya, Bapak dan Ibu, yang tong sampah injak ya. Bapak dan Ibu usahakan jangan sampai menggunakan tong sampah yang terbuka ya, atau tong sampah yang ketika di dapur produksinya Bapak dan Ibu membuangnya harus megang tuh tong sampahnya ya, nggak boleh. Bapak dan Ibu sudah steril dari waktu masuk, nah di dalam itu harus tetap steril seperti itu. Gunakan tong sampah yang injak ya Bapak dan Ibu, yang tidak disentuh tangan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ternyata di SPPG yang D itu ya tidak mengikuti prosedur, SOP nggak punya, kemudian tidak pasang kebijakan halal gitu ya. Terus kemudian karyawannya ada yang ternyata tidak pakai masker misalnya ya, lagi waktu produksi, tidak pakai hairnet, jadi bisa mengkontaminasi, rambutnya bisa berjatuhan ke produk ya. Kemudian hasil internal audit dilaporkan sesuai dengan ketentuan dari BPJPH. Nah, tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian. Jadi, Bapak dan Ibu, ngaudit itu kita buat apa sih? Ngapain sih kita ngaudit gitu ya? Nah, itu untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian. Kalau sudah sesuai, tuliskan sesuai. Kalau misalnya saat Bapak dan Ibu ngaudit nih bersama tim, sudah ada nih tim manajemen halalnya nih. Ada dari bagian produksi, ada dari bagian logistik, ada dari ahli gizi gitu ya. Nah, itu jadi tim nih Bapak dan Ibu. Nah, ketika mengaudit, kalau itu sudah sesuai, tuliskan sesuai. Nah, kalau memang tidak sesuai, tuliskan yang tidak sesuainya itu apa, buktinya apa, ya. Nah, kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem, memberikan peluang dan perbaikan, memenuhi persyaratan dan mendaftarkan sistem halal kepada BPJPH, ya. Kemudian perannya apa? Kita itu sebagai penyelia halal di tim itu ngapain aja? Nah, ini menjadi anggota atau ketua tim. Jadi Bapak dan Ibu nanti ternyata berdasarkan kebijakan
SPPG-nya Bapak dan Ibu diamanahkan untuk jadi ketua tim, misalnya gitu ya. Nah, terus atau Bapak dan Ibu diamanahkan untuk menjadi anggotanya sebagai penyelia halalnya. Ketua timnya misalnya kepala SPPG-nya ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi kebijakan dari tempat Bapak dan Ibu bekerja. Karena ada SK timnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, harus punya nih Bapak dan Ibu SK timnya harus sudah dibuat sebelum Bapak dan Ibu membuat timnya ya. SK tim penunjukan penyelia halalnya ada, Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal, kemudian SK tim Bapak dan Ibu menjadi anggota kah atau ketua timnya kah. Nah, itu dituliskan di dalam SK ya. Nah, itu biasanya nanti auditor akan tanya nih, ini penyelianya siapa? SK penyelianya mana? Nah, itu. Terus kemudian timnya mana aja nih? Ya, timnya siapa saja? Sudah masuk belum dalam SK timnya? Gitu. Kemudian pemilihan tim internal audit. Memilihnya bagaimana? Disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area atau proses. Kemudian komposisi disesuaikan dengan area dan fungsi yang ingin diaudit, kecakapan audit atau mengerti teknik audit, terus auditor harus independen. Independen di sini adalah Bapak dan Ibu misalnya dari bagian masak nih, bagian pengolahan, produksi. Nah, itu Bapak dan Ibu nggak boleh mengaudit bagian produksi. Bapak dan Ibu boleh mengaudit bagian pembelian misalnya. Atau Bapak dan Ibu mengaudit bagian QC-nya deh. Nah, atau Bapak dan Ibu mengaudit bagian pengiriman. Ya, itu boleh. Bagian distribusi. Nah, tapi tidak boleh mengaudit bagian produksi. Karena Bapak dan Ibu berasal dari bagian produksi. Nah, yang bagian pembelian juga tidak boleh mengaudit bagian pembelian, tapi bolehnya mengaudit siapa aja. Boleh mengaudit bagian produksi, boleh mengaudit bagian R&D-nya, ya, formulatornya nih, yang nyusun menunya, atau boleh mengaudit bagian pendistribusian, itu boleh. Ya, tapi tidak boleh mengaudit bagian pembeliannya, karena dia berasal dari bagian pembelian. Ya. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa? Kalau ketua tim itu menetapkan program, kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber dayanya, melaksanakan audit, membuat kesimpulan audit, dan membuat laporan audit. Kalau auditor anggotanya, menyiapkan perencanaan audit, melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, dan melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Ya. Nah, checklistnya ya Bapak dan Ibu di sini. Fungsinya sebagai pedoman nih Bapak dan Ibu bingung. Oh, saya bingung nih, saya nggak tahu kalau saya mengaudit, saya harus ngauditnya seperti apa. Yang mau saya tanyakan apa saja, saya nggak tahu. Nah, itu sudah ada checklistnya ya. Tadi Bapak dan Ibu sudah mengerjakan manual SCPH. Nah, lampiran berikutnya yang 14 tadi ya. Kalau tidak salah lampiran 14 ya Bapak dan Ibu, itu ada checklist audit. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu gunakan. Ya, silakan untuk Bapak dan Ibu gunakan pada saat mengaudit. Nah, gunanya apa? Ini nih, tadi sebagai pedoman, sebagai alat bantu mengingat, memperlancar proses audit, dan menjadi catatan mengenai cakupan audit. Jadi Bapak dan Ibu nggak lupa lagi nih kalau udah ada listnya yang harus ditanyakan, Bapak dan Ibu tidak lupa menanyakan apa saja tuh, tidak lupa. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum ada catatannya, biasanya ketika bertanya itu, kemarin saya mau nanya apa ya, saya lupa. Nah, seperti itu. Tapi ada checklistnya, ya. Bapak dan Ibu boleh gunakan checklist yang ada di manual SCPH yang tadi sudah diberikan oleh Bu Akvin ya, Bapak dan Ibu. Di form berikutnya itu sudah ada checklist audit. Itu bisa Bapak dan Ibu gunakan pada saat mengaudit bagian-bagian dari tempat Bapak dan Ibu. Misalnya bagian produksi, kemudian bagian pengemasan, ya, terus kemudian bagian pendistribusian. Nah, itu bisa menggunakan checklist ini. Atau misalnya saya mau modifikasi nih biar lebih sesuai gitu, boleh ya Bapak dan Ibu silakan dimodifikasi, ditambahkan yang terkait dengan lingkupnya di SPPG. Tuh ya. Ini checklist auditnya, ini rencana auditnya, rundown audit ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti diaudit sama eksternal pun Bapak dan Ibu akan dapat rundown auditnya. Nah, untuk audit internal, Bapak dan Ibu perlu membuatkan nih ketika melakukan audit ya. Jadi timnya tahu, oh kita jam berapa pembukaan, nanti kita closingnya jam berapa. Ya, seperti itu. Biasanya audit halal itu hanya sehari sih, Pak. Bu ya, untuk audit halal itu biasanya hanya sehari. Kemudian pembuatan laporan audit, teknik mencatat laporan audit. Nah, ini kita punya lembar laporan auditnya, Bapak dan Ibu. Ini boleh digunakan juga. Nah, di
form yang di manual SJPH yang kami berikan ke Bapak dan Ibu itu kalau nggak salah ada juga udah ya. Ada juga laporan auditnya di lampiran yang bawah. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu gunakan di SPPG Bapak Ibu. Atau misalnya ternyata Bapak dan Ibu sudah punya format sendiri, ya boleh silakan digunakan yang Bapak dan Ibu sudah punya, yang mudah Bapak dan Ibu pahami, ya. Atau menggunakan ini contoh dari kami, boleh silakan digunakan, ya. Jadi di sini sudah ada nama auditornya, tanggalnya, tanggal auditnya, kemudian auditinya, auditi itu yang diaudit ya Bapak dan Ibu misalnya di sini Pak Andi bagian produksi. Nah, auditornya misalnya nanti Bu Cindy misalnya gitu ya. Nah, auditornya Bu Cindy, Pak Andi eh, auditinya ya akan diaudit sama Bu Cindy di sini. Nah, jabatannya Pak Andi apa nih? Misalnya ahli gizi atau penyedia halal misalnya gitu ya. Nah, itu nanti silakan dituliskan atau kepala SPPG misalnya gitu. Nah, itu dituliskan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada sumbernya. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Untuk internal audit halal. Atau misalnya Bapak dan Ibu ada internal audit yang lain, misalnya SHLS mungkin gitu ya. Nah, itu bisa digunakan formnya ini Bapak dan Ibu. Jadi nggak kebanyakan form ya. Terus misalnya Bapak dan Ibu selama ini kalau ada keluhan pelanggan, hanya infonya by logbook, misalnya pakai buku besar, ditulis keluhannya apa gitu ya. Nah, sekarang boleh nih Bapak dan Ibu pakai form ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya oh, ternyata ada keluhan nih dari beberapa customernya Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, itu keluhannya bisa tuliskan di sini. Ya, ada buktinya enggak? Seperti itu. Ya. Kemudian ada tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini kaji ulang ya Bapak dan Ibu. Pada saat Bapak dan Ibu kaji ulang, ada hal-hal yang dibahas yang perlu dilakukan perbaikan. Nah, ini bisa menggunakan ini juga. Ya, uraian temuan. Jadi isinya kita menyebutnya Bapak dan Ibu di sini PLOR ya. PLOR, PLOR. Problemnya apa, masalahnya apa. Jadi temuannya apa? Kayak tadi misalnya penyimpanan tidak menggunakan alas misalnya ya. Terus buktinya apa? Buktinya ada bahan A yang tidak ada palet ya, tidak ada alasnya. Terus lokasinya di mana? Di gudang penyimpanan misalnya. Terus referensinya berarti terkait dengan 5.2 bahan ya, terus kemudian terkait dengan PPH 5.3. Nah, itu bisa dituliskan referensinya di sini. Kemudian namanya nih, nama auditor internalnya dan auditinya. Ada sign-nya ya, ada tanda tangannya Bapak dan Ibu. Itu kemudian nah ini PLOR tadi untuk ketidaksesuaian. Nah, ini tindak lanjutnya bagaimana? Di sini melakukan evaluasi tujuannya ya, Bapak dan Ibu, melakukan evaluasi perbaikan hasil audit internal. Jadi untuk tahu nih perbaikannya bagaimana. Ya, terus didokumentasikan tindak lanjut perbaikan dan pencegahannya. Nah, ini auditor, Bapak dan Ibu. Auditor itu eh, yang mengaudit ya. Kalau auditi itu yang diaudit. Auditornya ngapain aja? Mengidentifikasi temuan audit, terus kemudian temuan auditnya ditulis nih tadi. Oh, ternyata ada bahan yang tidak menggunakan alas gitu ya. Diidentifikasi nih, oh menyalahi terkait dengan PPH, terkait dengan bahan gitu ya. Nah, dikonfirmasi kepada auditi ya, disetujui, kemudian direview sama si auditinya yang diauditnya nih direview. Kenapa ya ini kok bisa nggak pakai palet? Oh, ternyata paletnya lagi dicuci misalnya. Atau ternyata kehabisan palet, jadi nggak pakai palet, nggak pakai alas gitu ya. Terus kemudian diidentifikasi, tulis penyebabnya apa, tetapkan dan tulis rencana tindakan perbaikan, implementasikan, kemudian catat hasil perbaikannya, pencegahannya, terus kemudian direview. Ya, terus kemudian dikasih lagi ke auditornya nih, auditor internalnya untuk diverifikasi, ya, ditinjau efektivitasnya. Kalau sudah sesuai, bisa di close. Ya, atau ternyata perbaikannya belum sesuai nih. Nah, berarti masih open. Ini ya. Kemudian istilahnya apa? Perbaikan di sini yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Ya, kalau pencegahan itu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang kembali. Kemudian verifikasi.
memastikan tindakan perbaikan pencegahan sudah dilakukan dengan rencana melalui penyediaan bukti objektif. Diverifikasi, divalidasi. Divalidasi itu diapakan? Pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang. Oh, tadi perbaikannya adalah membeli palet baru misalnya gitu ya. Tanggal sekian paletnya dibeli. Nah, divalidasinya bagaimana? Sudah diverifikasi nih bahwa ada PO pembeliannya. Nah, barangnya akan datang tanggal sekian. Nah, misalnya barangnya akan datang tanggal 12 misalnya gitu ya. Nah, dicek kemudian di tanggal 12. Nah, berdasarkan PO-nya kan tanggal 12 nih. Infonya barangnya akan datang paletnya. Nah, dicek langsung ke tempat penyimpanan. Sudah digunakan atau belum? Barangnya sudah ada atau belum? Gitu. Jadi dipastikan bahwa tindakan perbaikannya buktinya itu ada ya. Seperti itu. Kemudian ini laporannya Bapak dan Ibu menyediakan bukti objektif terhadap pesanan prosedur audit, menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan, menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan dan memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan atau pencegahan. Nah, di sini tadi kan sampai sini ya, Bapak dan Ibu, sampai si audit ini, sampai referensi. Nah, kalau evaluasinya berarti sampai dengan di sini ya, sampai dengan di close atau open. Jadi diketahui nih penyebabnya apa. Tuliskan penyebabnya kenapa tadi. Oh, kehabisan palet, paletnya kosong gitu. Terus tindakan perbaikannya beli palet ya. Pembelian palet, pencegahannya berarti selalu melakukan pengecekan untuk mengupdate jumlah palet misalnya gitu ya. Terus kemudian diselesaikan dalam waktu misalnya seminggu karena harus beli palet ya gitu kan, atau 3 hari misalnya. Nah, diverifikasi di hari keempat. Nah, komentar di sini diisi dengan oh, paletnya sudah dibeli, PO-nya tanggal sekian, sudah dipastikan ke bagian penyimpanan bahwa paletnya sudah digunakan untuk bahan tersebut. Jadi bahan tersebut sudah menggunakan palet misalnya ya. Nah, itu kemudian itu bisa di close. Nah, ini Bapak dan Ibu juga bisa gunakan ya. Bapak dan Ibu silakan yang belum punya formnya boleh dipakai. Atau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya format sendiri, boleh menggunakan yang ada di Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sekarang kita ke kaji ulang, Bapak dan Ibu. Kaji ulang di sini kita evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan. Ada prosedurnya. Nah, disatukan sama audit internal boleh. Karena masih saling terkait. Jadi kalau mau disatukan juga boleh. Biar Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak prosedur. Ya, tidak terlalu banyak SOP nih ya. Terus dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun. Sama dengan audit internal, dilaksanakannya sekali. Jadi biasanya audit internal sudah dilakukan, kemudian melakukan kaji ulang. Ya, jadi harus audit internal dulu, baru kaji ulang. Ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, baru nanti Bapak dan Ibu pengajuan sertifikasi. Atau sambil pengajuan, audit internal dan kaji ulang Bapak dan Ibu lakukan. Jadi nanti ketika sudah dijadwalkan audit, Bapak dan Ibu sudah punya data audit, sudah punya data kaji ulang. Itu ya. Terus kemudian terdapat bukti tindak lanjut hasil kaji ulang. Terus bukti kaji ulang manajemen dipelihara, hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, input apa? Kenapa sih yang dibahas pada saat kaji ulang? Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Ini boleh digunakan Bapak dan Ibu untuk pembahasan pada saat kaji ulang yang mencakup 5 kriteria ya. Bapak dan Ibu, misalnya sini status kaji ulang sebelumnya. Sebelumnya pernah melakukan kaji ulang, terus pada tahun ini dibahas gitu ya. Terus kemudian perubahan-perubahan yang relevan dengan SCPH. Oh, ternyata berdasarkan regulasi terbaru gitu ya. Penilaiannya minimalnya harus 2. Nah, itu disampaikan di kaji ulang. Ya. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Sudah efektif belum? Sistem yang Bapak dan Ibu jalankan SCPH-nya. Ya. Terus kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Oh, kemarin udah ngelakuin audit internal, banyak yang harus diperbaiki. Ya, itu disampaikan. Temuannya apa saja. Hasil auditnya baik internal maupun eksternal. Nah, kalau eksternal di sini, kalau Bapak dan Ibu baru sertifikasi saat ini, berarti audit eksternalnya dibahasnya di saat kaji ulang nanti yang tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian, evaluasi kinerja supplier. Nah, Bapak dan Ibu banyak menggunakan mungkin bahan-bahan yang kritis ya, Bapak dan Ibu. Daging misalnya gitu ya. Terus kemudian, mungkin Bapak dan Ibu menggunakan, apalagi Bapak dan Ibu untuk
Bapak dan Ibu ada penggunaan apa lagi yang kira-kira kritis selain daging, Bapak dan Ibu? Kalau roti, Ayam, Bapak dan ayam. ayam, daging ya. Terus selain daging, Bapak dan Ibu, kira-kira yang kritis di Bapak dan Ibu bahannya garam, ya. Kemudian gula itu juga. Terus atau mungkin Bapak dan Ibu pakai pengembang nggak? Kalau misalnya ada menu roti itu, rotinya buat sendiri atau Beli ah, kami. oke, ada vendornya Beli berarti kami. ya? Ya, UMKM Bu, UMKM. Oh, dari UMKM. UMKM. Karena belum bisa sih, belum ada oven kalau bikin roti sendiri. Mm-mm. Sebenarnya Eh, bikin sendiri Bu. terus tapi udah dipastikan ya Pak, bahan-bahan yang digunakan di UMKM itu ini ya, sesuai ya? Kita minta yang halal sih, Bu. Itu udah minta ingredientnya sih Bu, pastinya kan Hmm, gitu. Cuman belum nanti untuk ininya belum dikirim gitu. Sebenarnya itu sih yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya outputnya nggak cuman kayak untuk kita mau tahu ya halal atau tidaknya ya Bu ya. mm-mm, Jadi mm-mm, kita pengen tahu juga kualitas kan kita ada beberapa supplier UMKM juga kayak gitu Bu. mm-mm, mm-mm. Iya, biasanya. Tapi kalau roti itu biasanya roti yang isian atau roti yang polosan ya Pak? Ada isiannya Bu. Jadi isiannya itu sebenarnya umum aja. Kita nggak minta yang aneh-aneh kayak coklat gitu. Cuman topping Mm-mm. luarnya ada yang pakai abon kayak gitu misalnya Bu. Oh, variannya ya Pak ya, ada banyak varian ya. Oh kayak gitu Bu. Cuman kita variannya nggak mau minta yang aneh-aneh juga gitu. Contohnya kayak Mm-mm. minta isian durian gitu. Kita nggak Kalau isiannya misalnya stroberi gitu ya Pak, ada tuh ya? aman aja sih Bu. Cuman ya itu kan selai ya jatuhnya. Kita Heeh, heeh. gitu, ingin tahu juga selainya beli di mana atau yang belinya supermarket yang kayak gimana kayak gitu Bu. Nah, betul. Karena kalau selai kan juga kritis ya, Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu Yang mereka menggunakan selainya kalau dari... Bu mau tanya Bu, jadi kalau Hmm, misalnya ini kan SPPG beli di luar ya kan Bu, hmm, tapi kalau beli dengan mitranya yang di luar itu kan lebih baik kan didaftarkan sertifikat halal dulu yang untuk UMK-nya kan. betul, Pak. Betul. Sebenarnya kan saya ini kan pendamping proses halal juga Bu, cuma ada Hmm, keluarga yang ada punya SPPG jadi hmm, menugaskan saya yang sudah pengalaman hmm, membawakan sertifikat halal. Kalau UMK-nya itu kan skalanya kecil, yang hmm, kita beli yang produknya itu yang ini aja yang sudah bersertifikat halal aja. Ambil hmm, produk yang jangan yang ada kritisnya kan. Kalau dia hmm, reguler kan dia jadi harus bayar segala macam. Jadi hmm, ambil hmm, yang produk yang pakai yang salah yang sudah bersertifikat halal. hmm. Rotinya boleh buat sendiri kan, tapi nanti yang roti dengan selai itu didaftarkan sertifikat halal. Jadi kan aman Betul. kita punya SPPG bahwa produk-produknya itu sudah halal semua. Jangan mengambil UMKM yang benar-benar buta, nggak ada punya KTP, nggak punya sertifikat Hmm, halal, hmm, nggak hmm. mau ngurus perizinan. Nanti malah kita sendiri yang repot. Ah, Masalahnya kalau yang ini ya Bu, kalau udah yang produknya udah halal, itu ah, mereka di harga pun beda gitu. Kadang jadi yang misalnya roti tuh bisa yang harganya masih bisa kita 4 item dengan roti atau berapa gitu, ah, tiga itu harga mereka lebih up gitu kan kalau udah halal. Nah, terus kalau yang ada yang belum halal, banyak sih belum sih Bu, belum halal gitu. nah, Ada yang belum halal, ada yang udah halal, mereka bisa mencakup semuanya. Cuman itu balik lagi kalau juknis kan ditanya UMKM. Biasanya kan yang ya setiap kota pasti udah ada lah gitu. Misalnya ya kelas-kelas Holland tapi bawahnya gitu kan. Itu mereka harganya kan sudah wow gitu kan. Misalnya mau ngikutin yang udah halal pun mereka harga roti itu bisa yang 5.000, 6.000 gitu Bu. Yang udah halal nih jadi yang kayak yang sombong gitu loh. Kayak yang aduh gimana sih ini gitu pengen yang itu cuman ya gitu bu kendalanya memang kalau di ini gitu tapi tetap kita minta cari yang berusaha cari yang masih kecil UMKM tapi udah halal gitu tapi harganya masih masuk nah itu PR banget bu. iya benar Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu sudah akan mendaftarkan sertifikasi halal, jadi semua yang Bapak dan Ibu gunakan itu emang harus halal, termasuk Bapak dan Ibu misalnya maklon. Ini kan jatuhnya maklon ya, Bapak dan Ibu ya. Misalnya bukan maklon, nah ini jatuhnya Bapak dan Ibu vendor pakai vendor UMKM gitu ya. Nah, pastikan si UMKM-nya ini sudah sertifikat halal karena
Kalau belum, nih Bapak dan Ibu, nanti ketika Bapak dan Ibu diaudit, nah si vendor UMKM ini yang belum sertifikasi akan diaudit juga nih. Itu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang masih menggunakan UMKM yang belum tersertifikasi, itu minta UMKM-nya untuk sertifikasi. Pak, Bu, saya akan tetap pakai Ibu, tapi Bapak dan Ibu tolong proses halal. Karena saya mau daftar sertifikasi nih. Kalau nanti Bapak dan Ibu yang menjadi vendor saya belum halal gitu, nanti Bapak dan Ibu produknya tidak bisa saya gunakan gitu ya. Atau kalau masih tetap mau digunakan, nanti jadi diaudit ya. Bapak dan Ibu diaudit nih si produksinya si rotinya nih. Itu. Jadi sebaiknya cari yang UMKM sudah sertifikasi halal ya Bapak dan Ibu. Yang budgetnya masih masuk Bapak dan Ibu mungkin ya. Nah itu memang susah ya Bu Umi ya. Belum banyak yang daftar juga ya karena roti itu kan masuknya produk yang reguler ya, bukan yang self declare itu Bapak dan Ibu. Jadi mungkin UMKM ada yang Untuk belum roti ngerti. itu masih bisa, Bu, untuk self declare. Kalau Un- isinya Heeh. bukan abon, Nah, iya itu. Kalau isinya asal. tidak ada yang hewani ya, Pak. Iya, Nah, kan itu. jadi beli kan yang kita beli kan yang sudah sertifikat halal aja. Kalau Heeh, misalnya dia heeh. pakai abon atau yang menyulitkan kita ya nggak usah. Kan masih banyak lagi yang UMKM UMKM kecil yang masih memproduksi tanpa tanpa Yang home hewan-hewannya di industry ya, dalam. Pak. Kan Ya, masih home banyak industry, home betul. industrian. Betul. Kan Pak, setahu saya titik kritis di roti itu bukan hanya di Anda abon atau tambahan sosis atau yang ada hewani, tapi lebih kayak ke mungkin pakai margarinnya, butternya itu, Butter, apa ada betul. lemak hewaninya, takutnya ada Iya. apa? Itu yang kemarin yang Bapak yang kemarin bilang itu ada pengembang emulsifier. Pengembang Nggih. emulsifier, benar. Ya, Jadi pastikan tapi ingredientnya ya nggih, Bapak dan dari Ibu. bahan kan dia kan kalau sudah didaftarkan sertifikat halal, jadi yang pas waktu pembuatan sertifikat halal itu sudah menentukan bahan yang sudah bersertifikat. Jadi itu sudah gampang kalau dia sudah keluar sertifikat halalnya, jadi bahan-bahannya pasti terjamin sudah. Dia Betul. Jadi gini, mau tepung terigu dari mana, mau pengembang dari mana, tapi kalau pengembangnya sudah bersertifikat halal bisa dijadikan satu produk roti yang iya betul bersertifikat Bapak dan Ibu. halal. Jadi kalau yang UMKM-nya sudah SJPH, yang sudah punya sertifikat halal BPJPH, nah itu sudah dipastikan bahwa bahan yang mereka gunakan juga halal. Itu. Jadi itu kenapa Bapak dan Ibu harus cari vendor yang dia sudah punya sertifikat halal ya. Sertifikat halalnya sertifikat halal BPJPH. Nah, itu semua yang mereka gunakan itu sudah tersertifikasi halal. Jadi misalnya mereka menggunakan margarin, itu margarin yang sudah tersertifikasi halal. Mereka menggunakan emulsifier, pengembang yang sudah sertifikasi halal. Lalu atau ternyata Bapak dan Ibu, kita amannya kita buat sendiri deh. Gitu. Nah, itu bisa lebih aman lagi, lebih baik lagi. Jadi sudah masuk daftar menunya Bapak dan Ibu yang akan didaftarkan. Nah, itu bahan-bahan yang Bapak dan Ibu gunakan sudah pasti Bapak dan Ibu cek tuh. Oh, saya udah beli margarin yang sudah punya sertifikat halal. Saya pakai emulsifier yang sudah punya sertifikat halal. UMKM yang seperti produksi pengembang itu juga banyak yang sudah sertifikasi halal Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa tuh cari vendor-vendor yang misalnya, oh saya pengen bikin sendiri deh. Saya butuh pengembang, mentega dan sebagainya gitu. Kalau mentega mungkin lebih mudah ya. Kalau emulsifier kayak pengembangnya kita mau cari produsennya langsung nih. Gitu. Tapi yang UMKM gitu kan ya. Nah, itu sudah banyak juga tuh yang produksi emulsifier atau pengembang itu dia sudah tersertifikasi halal. Nah, kebetulan saya juga pernah bantu ya Bapak dan Ibu, dia produknya emulsifier yang untuk pengembang roti kue, terus atau untuk sosis dan sebagainya. Nah, itu mereka sudah tersertifikasi halal. Nah, tersertifikasi halal sudah BPJPH. Itu sudah mulai banyak Bapak dan Ibu. Boleh nih searching ketika mau daftar sertifikasi halal, searching dulu di webnya. Nah, ini mereka-mereka yang sudah tersertifikasi halal nih, bahan yang Bapak dan Ibu gunakan yang sudah tersertifikasi halal. Nah, kalau yang belum tersertifikasi halal,
Bapak dan Ibu minta untuk mereka mensertifikasi halal. Jadi tetap bisa kerjasama sama Bapak dan Ibu. Itu. Jadi kalau misalnya amannya adalah Bapak dan Ibu cari vendor yang sudah ber-SH. Itu sudah dipastikan kalau sudah ber-SH, semua bahan yang digunakan untuk produk mereka itu sudah pasti halal. Seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian evaluasi kinerja supplier Bapak dan Ibu, dievaluasi nih sama Bapak dan Ibu ya. Kira-kira supplier atau produsen apa saja yang sudah nih datangnya suka telat nih. Terus harganya kok tiap tahun naik misalnya gitu ya. Terus kalau saya minta barang kadang-kadang yang didatangkan barangnya tidak sesuai, teksturnya nggak bagus gitu ya. Nah, itu bisa jadi evaluasi Bapak dan Ibu. Jadi, saya ganti deh sama supplier yang lain. Jadi, ada alternatif supplier atau produsennya. Seperti itu. Kemudian, ada kecukupan sumber dayanya. Ya, SDM-nya cukup ya, Bapak dan Ibu. Pastikan nanti kalau misalnya, Pak ini kita kurang nih Pak. Kalau penyelidikan satu misalnya gitu atau kurang nih di tim harusnya jangan 5 orang misalnya 6 orang gitu ya itu kemudian peluang untuk melakukan perbaikan outputnya apa yaitu keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal termasuk segala sesuatu sumber daya yang diperlukan ya nah ini notulennya Bapak dan Ibu jadi kalau kaji ulang itu ada notulennya ada daftar hadirnya, audit internal pun sama ada daftar hadirnya. Yang perlu Bapak dan Ibu siapkan ada jadwalnya, ada daftar hadirnya, ada undangannya. Ya, kalau mau melakukan audit internal. Nah, kalau kaji ulang ada daftar hadirnya juga, ada undangannya juga, kemudian ada notulen meetingnya. Nah, kalau audit internal itu hasilnya laporan audit, kalau kaji ulang itu hasilnya adalah notulen meeting. Ya, ditambah tadi laporan auditnya ada evaluasinya ya, Bapak dan Ibu. Ada akar penyebabnya, ada tindakan perbaikannya, pencegahannya. Nah, ini mencakup 5 kriteria notulennya ya, Bapak dan Ibu. Mau formatnya beda-beda silakan Bapak dan Ibu. Mau formatnya seperti ini boleh. Atau Bapak dan Ibu punya format lain tapi mencakup 5 kriteria ini. Ya. Tuliskan mencakup 5 kriteria ini di pembahasan kaji ulangnya. Ya. Baik, sampai sini Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita masuk ke... Saya share tugas dulu ya Bapak dan Ibu, biar bisa Bapak dan Ibu download. Saya share ke grup. Jangan banyak-banyak ya, Bu. Kita kerjakan bersama, Bapak dan Ibu. Tenang. Untuk tugas yang ini kita kerjakan bersama, Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa langsung upload. Ya, bisa langsung upload. Saya share di grup ya, sebentar. Nah, sudah Bapak dan Ibu, silakan tugas 2 ya. Ini nanti diuploadnya di tugas 2. Kita kerjakan bersama ya, Bapak dan Ibu. Tolong saya nanti dibantu ya. Dibantu dalam mengerjakannya nih, biar Bapak dan Ibu paham juga nih pengerjaannya seperti apa. Ya, karena nanti ini langsung Bapak dan Ibu terapkan. Yang wajib Bapak dan Ibu lakukan. Ya. Oke, kita di sini ada studi kasus nih Bapak dan Ibu. Ya, sesuai rencana kerja manajemen PT Surya Mandiri Sejahtera, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyeliannya, Ibu Kartika nih, memberi tugas pada Pak Chandra, ya, sebagai auditor internal untuk melakukan audit bagian gudang. Penyelia halalnya Bu Kartika menugaskan Pak Chandra nih di timnya nih ya, sebagai auditor internal untuk melakukan kegiatan audit bagian gudang ya Bapak dan Ibu. Kemudian audit internal ini dimaksud sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi ya. Saat melakukan audit di gudang bahan yang menjadi bagian tanggung jawab bagian gudang, Pak Chandra didampingi Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat ini siapa? Kepala bagian gudang. Menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton merek sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Nah, dari telaah dokumen di daftar bahan halal di DBH-nya telah disetujui yang telah disetujui itu oleh BPJPH bahan baku bumbu marinasi yang digunakan harusnya merek Sedap Sehat. Nah, harusnya yang Sedap Sehat nih karena sudah ada sertifikat halalnya tapi yang sajikan belum. Ya. Nah, telah memiliki SH.
Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada webnya nih, bpjph.halal.go.id. Dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan 3 hari yang lalu. Ya, dari supplier sebagai alternatif karena yang merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok. Ya, kekosongan stok di supplier, bagian pembelian tidak melaporkan ke penyedia halal. Ya, penyedia halal kan di sini ada Bu Kartika ya. Dan tim manajemen halal kan bahwa baik bahan Bapak dari periksa audit, kemudian membuat laporan audit dan tindak lanjutnya dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal. Nah, ini sudah ada nih Bapak dan Ibu. Kita isi ya. Tanggal auditnya tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tadi di atas tanggal berapa auditnya? Oh, tanggal di atas. Coba tanggal berapa Bapak dan Ibu? Coba tanggal berapa ini? Oh, kok tidak ada tanggalnya ya? Tanggal 11 hari ini aja, Bu. Boleh. Ketua tim saya pelajaran Tidak ada tanggalnya, Bu. persiapan audit sertifikasi. Audit gini ya, audit internal dilakukan tanggal sekarang ya, Bapak dan Ibu, boleh ya? 11 ya. 11 Maret 2026. Oke, 11 Maret 2026. Kita tulis nih 11 Maret 2026. Auditornya siapa Bapak dan Ibu tadi? Pak siapa Bapak dan Ibu? Auditornya? Ibu Kartika. Pak Chandra, Bu. Pak Chandra. Ibu Kartika penyelianya, Pak Chandra ya. Pak Chandra. Kemudian auditinya siapa? Auditinya? Nih, Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat. Lokasi auditnya kita tuliskan ini di nama ininya aja Bapak dan Ibu ya, PT Surya Mandiri Sejahtera. Ya, kita tulis di sini PT Surya Mandiri Sejahtera. Nah, karena terkait dengan, ini kan terkait dengan bahan ya, Bapak dan Ibu. Nah, karena terkait dengan bahan, kita masuk di kolom yang bahan. Tapi nanti Bapak dan Ibu jika ingin menggunakan form ini untuk audit internal, ini harus dilakukan semua ya untuk 5 kriteria ya, Bapak dan Ibu. Ini kan ada sampai 5 kriteria ya. Nah, ini dilakukan semua untuk 5 kriteria. Nah, tapi karena ini tugas, latihan, kita ambil yang di bahan karena temuannya di bahan. Ya. Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau bahan mengandung najis atau bahan berbahaya sesuai dengan ketetapan? Halal atau tidak Bapak dan Ibu? Bahan yang digunakan adalah bahan halal. Halal? Halal. Kita tulis di sini pakai checklist. Oke, checklist halal. Apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan? Memenuhi aspek keamanan tidak Bapak dan Ibu? Keamanan, kesehatan yang sesuai regulasi. Iya atau tidak? Gimana ini? Iya atau tidak? Diam dulu. Iya. Iya ya. Ya. Apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH? Tersedia enggak? Tersedia ya? Tersedia. Tersedia. Nah, di sini tapi apa tadi Bapak dan Ibu yang tidak tersedia? Bumbu marinasi Sedap. Merek yang tersedia itu bumbu marinasi merek Sedap. Sedap sehat. Sehat ya. Sedap sehat. Sedap sehat. Sedap sehat.
Nah, apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapat persetujuan? Dilaporkan nggak? Ini ada bahan baru. Tadi ada si Tidak. sajikan. Tidak ya? Tidak. Nah, nah, nih ditulis di sini sama Bapak dan Ibu keterangannya. Bumbu marinasi merek sajikan, ya kan? Belum dilaporkan, ya. Apakah bukti persetujuan tersedia dan disimpan? Bukti persetujuan bahan tersedia nggak Bapak dan Ibu untuk merek sajikan ini? Tersedia nggak persetujuan bahannya? Ada nggak tadi di daftar bahan halal? Kan dia nggak ada di dalam daftar bahan halal, nggak dilaporkan, nggak di dalam daftar bahan halal, berarti di Belum sini melaporkan. Tidak tidak ada, tersedia. tidak tersedia ya. Terus apakah tersedia prosedur pembelian bahan? Prosedurnya ada nggak tadi di sini nih infonya? Prosedurnya ada nih ya, prosedur pembelian bahan sudah ada. Prosedur pembelian bahannya sudah ada. Ya. Nah, terus apakah di sini sudah tersedia prosedur pembelian bahannya? Di sini Bu, tulis lagi. Bu bisa izin share screen? Iya. Oh, boleh nanti ya. Kita isi bersama dulu Bapak dan Ibu. Ya. Tapi di sini belum mencakup pelaporan bahan baru, ya. Nah, apakah bukti catatan pembelian dan dipelihara dan disimpan sesuai dengan ketentuan? Ada nggak bukti pembeliannya Bapak dan Ibu? Kalau tadi bisa ditelusur, ternyata dia belum halal dan sebagainya, pembelian 3 hari yang lalu, berarti ada atau tidak? Tersedia atau tidak? Ada Bu, tersedia. Ada ya, karena tadi bisa ditelusur itu pembelian 3 hari yang lalu gitu ya, berarti ada PO-nya. Nah, kemudian apakah tersedia dokumen pendukung bahan untuk setiap bahan yang digunakan, termasuk surat pernyataan fasilitas produksi yang dikeluarkan oleh produsen bahan. Dokumen bahannya, Bapak dan Ibu, untuk si ini tersedia nggak? Enggak ya, Bapak dan Ibu kan belum Tidak. ada SK-nya ya. Tidak Ya, tersedia. ya belum ada SH untuk marinasi, bumbu marinasi ya. Bumbu marinasi merek apa tadi? Sajikan ya? Sajikan. Sajikan. Apakah dokumen pendukung bahan dipelihara dan dipantau masa berlakunya? Dipantau nggak nih validitasnya secara rutin sesuai ketentuan? Tidak ya? Nggak bisa kecolongan soalnya tuh tadi sajikan. Ya, tidak. Nah, karena ini apa nih? Ada pembelian untuk merek sajikan. Ya, yang belum ber-SH. Nah, Bapak dan Ibu silakan boleh di screenshot aja ya. Screenshot dulu nih Bapak dan Ibu, nanti baru disalin. Silakan. Sudah? Belum di share screen ya, Bu? Saya belum share screen ya? Belum, Ya Bu, mulai Allah. tadi, Bu. Aduh, Bu. ya Allah. Mohon maaf, saya belum share screen ya. Ya Allah. Oke, 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 oke. Tungguin Bu dari tadi. Iya, ya Allah, Bapak dan Ibu mohon maaf. Mohon maaf. Nah, boleh silakan. Sudah saya tuliskan nih. Silakan boleh di capture dulu ya, Bapak dan Ibu boleh difoto dulu. Boleh di screenshot dulu, tapi di uploadnya adalah formnya ya, yang Bapak dan Ibu ketik langsung. Tidak boleh hasil screenshot, tidak boleh hasil foto. Ya, sudah saya turunin ya. Ya, Sudah ya, Langsung ke saya bahan, Bu. Oke, langsung ke bahan nih agak. Saya kecilin bisa dapat semua nggak ya? Kayaknya nggak dapat ya. enggak kurang. Kurang ya. Saya Agak besar aja, Bu. agak besar aja ya, supaya Bapak dan Ibu jelas ya. Sebentar, saya besarin lagi. Oke. Nah, ini boleh di screenshot dulu Bapak dan Ibu. Nanti tinggal disalin ya. Langsung diupload ya Bapak dan Ibu. Karena kita sudah kerjakan bersama nih. Jangan sampai tugas 3-nya ada yang belum selesai.
Tugas 3-nya jangan sampai tugas 2-nya ada yang belum selesai. Sudah di Udah, screenshot? udah, Sudah difoto Sudah. pakai handphone dulu, boleh? udah, Nah, saya turunin ya. Nah, udah. oke, sudah ya. Nah, sekarang kita ke persetujuannya. Ini ada tanda tangannya Bapak dan Ibu. Auditornya tadi siapa? Siapa tadi auditornya? Pak Chandra. Chandra. Terus Sandra. audit Chandra. auditinya Rahmat. Pak Pak Rahmat. 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 Oke, di sini ada tanda tangan Bapak dan Ibu. Tulis Chandra. Nah, ini karena tugas kita pakai dummy ya. Dummy-nya tulisan yang di fontnya berbeda. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu. Ini bisa nanti Bapak dan Ibu tinggal nuliskan namanya aja udah jadi tanda tangannya. Sudah ya? Kita ke bawah Bapak dan Ibu. Nah, ini lebih banyak nih yang diisinya nih. Nomor dokumennya boleh deh kita kasih nomor 001. Pengusulnya, auditornya tadi siapa auditornya? Pak Chandra. Tanggal auditnya 11 Maret 2026. Auditinya Pak Rahmat. Rahmat. Rahmat bagian apa Bapak dan Ibu? KA bagian apa? Gudang? Purchasing. Hah? Purchasing. Purchasing? Apa bagian apa ya? Bagian apa nih Pak? Hah? Gudang ya? KA bagian Oh, gudang. gudang. Ya, KA bagian gudang. Ini internal auditnya kita tulis internal audit halal. Terus, nah temuannya Bapak dan Ibu tadi ditemukan bumbu marinasi. marinasi merek sajikan ya, sajikan belum ber-SH. Terus apalagi Bapak dan Ibu temuannya tadi pada prosedur ada prosedur apa tadi? Prosedur pembelian ya belum mencakup bukti pelaporan. Bukti pelaporan bahan baru. Nah, terus buktinya apa tadi? Ada berapa karton Bapak dan Ibu yang merek marinasi? Yang merek sajikan? 5. 5 ya? 5 karton merek sajikan. Terus buktinya apa lagi? Prosedur pembelian. Nah, lokasinya di gudang. Gudang apa? Gudang penyimpanan apa pengadaan ya Bapak dan Ibu? Gudang kering. Yang di studi kasus Bu? Penyimpanan. Bahan. Penyimpanan apa? Pengadaan. Coba Bapak dan Ibu. Gudang. Bagian gudang. Gudang produksi. Gudang bahan aja ya Bapak dan Ibu ya. Gudang bahan karena produknya bahan material ya. Gudang. Biasanya kering Bu. Bahan kering. Oh, bahan kering. Boleh. Gudang bahan kering. Oke. Terus referensinya Bapak dan Ibu. Kalau ini terkait dengan daftar bahan halal berarti di 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kriteria SCPH-nya. Bahan. Berarti 5.2. Bahan. Ya. Kriteria SJPH. Nih, auditornya Pak Rahmat. Auditinya auditornya salah, Pak Chandra. Ini Pak Rahmat. Pak Rahmat. Nah, ini tanda tangan lagi Bapak dan Ibu. Tanda tangannya Rahmat. Saya ganti dulu bentuk ininya ya.
Salah Bu, itu Pak Chandra yang tanda tangan. Iya, saya salah Pak Chandra harusnya ya. Jadi salah tulis. Udahlah, Ini anggap. ini Pak, bener ya, ini udah ya Pak Chandra, Pak Rahmat ya. Isinya tadi Pak Rahmat, Pak Rahmat. Yang diauditnya Pak Rahmat tadi ya. Ini Bapak dan Ibu pakai tulisannya, tulisan yang mirip tanda tangan lah ya Bapak dan Ibu. Ini, nah, kok Rahmat lagi? Ini Chandra. Chandra. Dah, nih, silakan di capture dulu, Bapak dan Ibu. Udah. Sudah, Sudah? Bu. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke evaluasinya. Ya, evaluasinya penyebabnya karena apa nih, Bapak dan Ibu? Kok bisa pakai merek sajikan? Apa? Karena apa? Habis Karena yang habis Kekosongan barang, stok sehat barang. mengalami kekosongan. Kekosongan stok. Ya. Terus kedua karena apa? Belum? Karena merek sajikan Merek sajikan. belum ber-SH, betul. Berasa. Belum ber-SH. Terus merek sajikan apa? Karena merek sajikan belum udah masuk dalam daftar bahan belum? Belum terdapat dalam daftar bahan halal. Nah, terus karena apa lagi Bapak dan Ibu? Karena prosedurnya tadi. Prosedur pembelian belum mencakup bukti pelaporan bahan baru. Ya. Ini cukup ya Bapak dan Ibu ya. Kita ke tindakan perbaikannya. Tindakan perbaikannya ini berarti apa Bapak dan Ibu, kalau ternyata supaya bisa masuk dalam daftar halal berarti harus mencari apa? Mencari alternatif bahan bumbu marinasi ya, alternatif bumbu marinasi yang sudah ber-SH. Ya. Terus kalau sudah ber-SH berarti harus apa? Daftarkan bumbu marinasi yang sudah ber-SH ke dalam daftar bahan halal ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian Bapak dan Ibu, apalagi nih prosedur pembelian. Tindakan prosedur pembeliannya apa berarti? Harus di apa Bapak dan Ibu? Revisi ya? Merevisi prosedur pembelian dengan mencantumkan bukti laporan bahan baru. Nah, tindakan pencegahannya apa Bapak dan Ibu kira-kira supaya nggak terulang nih? Melakukan apa? Stok opnam atau stok opnam ya? Stok opnam. Ya, stok opnam setiap berapa ini Pak? Stok opnam setiap sebulan sekali. Kalau SPPG itu bukannya fast moving periode, ya? Bu. Satu periode, Bu, atau seminggu atau bisa 2 minggu sekali. Satu periode itu pas minggu sekali? 2 minggu. 2 minggu, Bu. Oh, Kalau setiap 2 minggu sekali. Terus kemudian ini ya Bapak dan Ibu mengupdate daftar bahan ya. Mengupdate daftar bahan kira-kira setiap apa? Sebulan sekali, 2 minggu sekali, sama kayak stok opnam? Iya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya, sama ya. Setiap 2 minggu sekali mengupdate daftar bahan
Halal setiap 2 minggu sekali. Oke, berarti tanggal penyelesaiannya Bapak dan Ibu. Kalau kayak gini bisa selesai seminggu, 3 hari, 2 minggu, sebulan, 2 hari. 2 hari. Selesai nih 2 hari ya. Dapat alternatif supplier yang SH. Ini 1 minggu itu. tergantung keadaan kita di dapur nanti kan Bu ya. Iya Maksudnya betul. Kayaknya kayak seminggu tindakan ya. 1 bisa. minggu. Seminggu kok gak apa-apa. Seminggu ya. 1 Ya, minggu dari tanggal 11 berarti tanggal berapa Bapak dan Ibu? 17 ya? 18. Oh 18. Oke, 18. 18 Maret 2026. Nah, tanggal verifikasi ini Bapak dan Ibu sehari setelah tanggal penyelesaian. Berarti tanggal 19. 19 ya. Diverifikasi nih sama Bapak dan sama Pak Chandra nih. Tanggal 19 Maret 2026. Nah, komentar ini menjawab ini Bapak dan Ibu. Ya, menjawab ini komentar itu. Nih, saya tandain ya. Nah, ini yang pertama telah mencari alternatif supplier bumbu marinasi Marinasi. yang sudah ber-SH. Ber-SH. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa Bapak dan Tanggal Ibu? Tanggal 12. 12 tahu. 12. Oke, tanggal 12 Maret 2026. Terus yang kedua telah mendaftarkan ya bumbu alternatif supplier ya, alternatif supplier bumbu marinasi yang sudah ber-SH ke dalam daftar bahan halal tanggal berapa Bapak dan Ibu? Kita sudah nyari di tanggal 12. Terus sudah dapat. PO itu berapa hari Bapak dan Ibu? PO itu biasanya berapa hari? 2 hari, 3 hari sudah bisa barangnya datang? Bisa 2 hari 3 ya. hari. 2 hari ya. Nah, kemudian didaftarkan. Berarti didaftarkannya setelah tanggal berapa nih? 21 apa 22? Kira-kira Bapak dan Ibu? 21. Oke, 21 Maret 2026. Terlampir bukti pendaftaran bahan baru. Nah, kalau ini terlampir bukti PO ya, PO. Terus kemudian yang ketiga merevisi. Telah merevisi Bapak dan Ibu, merevisi prosedur pembelian tanggal berapa? Prosedur dirubahnya tanggal 12 harusnya sudah dirubah ya Bapak dan Ibu. Apa tanggal 13? 14? 12 ya. 12 Maret 2026. Oke. Terlampir prosedur pembelian revisi. Nah, dan sudah disosialisasikan tanggal berapa Bapak dan Ibu? Kalau buatnya tanggal 12 disosialisasikan tanggal 13, tanggal 14 atau 15? Kira-kira 14 Maret 2026. Oke, nah berarti terus selanjutnya nih melakukan stok opnam. Telah melakukan stok opnam per tanggal berapa Bapak dan Ibu? Dari tanggal temuan 11. Per tanggal berapa? 4, Bu. Tanggal berapa? 24. Tanggal 22. 2 minggu. Iya, 2 minggu, Bu. Tunggu dulu. Kan Bapak dan Ibu tanggal penyelesaian 18 Maret. Ini nggak boleh berarti tanggal 21. Jadi sebelum tanggal 18. Tanggal 17. Berarti ini tanggal 17. Nah, berarti stop opnamnya harus sebelum tanggal 18. Tanggal berapa nih? 17 lagi? 15. 15 Maret.
026. Ya, terlampir data stok of 6. Nah, terus mengupdate daftar bahan halal. Nah, telah mengupdate daftar bahan halal per tanggal berapa Bapak dan Ibu? Sama ya, tanggal 15 ya. Ya. Maret, 15 Maret 2026. Nah, ini auditornya Pak Chandra. Ini penyeliannya tadi siapa? Bu Kartika ya? Bu Kartika. Terus auditinya Pak Rahmat. Nah, ini kita bisa close Bapak dan Ibu, opennya dicoret ya. Ini tulis Pak Chandra, ini Pak Rahmat. Nah, terus Kartika. Pak Rahmat. Terus di sini Kartika ya. Ini kita rubah sebentar. Ini Pak Rahmat. Terus ini Kartika. Oke, baik Bapak dan Ibu silakan ini udah ya tadi ya. Tadi ini di sini berarti ini dulu nih Bapak dan Ibu ya. Ya. Silakan ditulis dulu Bapak dan di capture. Udah. Ntar nggak keburu kalau ditulis. Silakan di capture dulu Bapak dan Ibu. Sudah. Sudah? Udah. Oke. Sudah yang lain sudah Bapak dan Ibu? Udah ya? Ya. Saya turunin. Nah, saya turunin nih. Saya kecilin dikit ya kayaknya. Sudah. Nah, silakan sebentar Bapak dan Ibu. Oke, sudah Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke, sudah 11.36 Bapak dan Ibu. Ini sudah semua ya? Ada yang Sudah. ketinggalan? Ibu maaf boleh Yang minta mana? screenshot yang centang-centang lagi. Ini? Nah, ini. Ya. Ini. Udah Bu, saya turunin lagi nih. Ada satu lagi ya? Sudah, Nah, Bu. ini satu lagi ada. Yang Ibu paling bawah. izin lihat yang di atas, Ibu. Oh, yang tadi itu aja. Udah ya, yang di atas ini. Hanya ini Bapak dan Ibu. Identitas. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Bapak dan Ibu saya close ya, saya close. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu sebelum proses sertifikasi audit internal dan kaji ulang harus sudah dilakukan ya. Rutin setahun sekali, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu dapat surveillance nih gara-gara hasil kaji ulang dan hasil audit internalnya tidak dilaporkan. Ya, jadi langsung diterapkan di tempat Bapak dan Ibu sebelum proses sertifikasi. Jadi ketika auditor datang, nanti Bapak dan Ibu sudah melaksanakan audit internalnya. Baik, Bapak dan Ibu. Bu, izin Bu. Silakan. Itu yang melakukan audit internal itu dari tim penyelia halal ya, Bu? Dari SK timnya, Pak. Bapak nulis di timnya per bagian siapa saja. Nah, itu nanti yang akan melaksanakan audit internal, Pak. Oh, ya baik, Bu. Di cross ya, Pak. Jangan mengaudit bagiannya sendiri. Ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bu, Iya Pak, silakan. ini untuk Bayi, tugas mohon kedua, maaf, waktunya sudah deadline-nya lewat kapan 10 Bu ya? menit. Ya, boleh menjawab satu lagi tadi Pak? Iya, ya, Kenapa, silakan Pak? satu lagi. Untuk tugas kedua, deadline-nya kapan Bu ya? Untuk tugas kedua ini langsung bisa Bapak dan Ibu salinkan ya. Saya berharap ini waktu istirahat bisa Bapak dan Ibu gunakan dengan baik ya untuk nyalin tugas yang tugas 2. Jadi yang tugas 2 tidak ada yang pending. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Ya, baik Bapak dan Ibu, sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah ucap ya Bapak dan Ibu, atau ada salah kata. Semoga Bapak dan Ibu lulus semua, kemudian bisa menerapkan audit internal di tempat Bapak dan Ibu. Jangan lupa laporannya disampaikan kepada BPJPH. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.